Cerita dimulai saat Ming Tian masih tinggal di Makau bersama dengan adik kembarnya yaitu Ming Zhu dan juga Ming Lang. Sementara itu, Fang Yu datang ke Makau untuk mengikuti pertandingan MMA yaitu seni bela diri campuran. Fang Yu berhasil memenangkan pertandingan melawan rivalnya yaitu He Xiaofeng. Selain mendapat julukan sebagai Ratu MMA, Fang Yu juga merupakan keturunan keluarga konglomerat. Maka dari itu, di saat kemenangannya, Fang Yu nampak sedih teringat dengan perkataan kakeknya yang melarang Fang Yu untuk menjadi atlet MMA. Saat Ming Tian bekerja di sebuah rumah makan, dia mendapatkan tugas dari bosnya untuk mengantarkan pesanan. Sesampainya di tengah jalan, dia melihat seorang nenek penjual buah-buahan tidak bisa mengendalikan gerobaknya saat jalanan menurun. Buah-buahan nenek jatuh semua dan gerobaknya terus melaju dengan kencang. Ming Tian pun langsung membantu nenek mengambil buah-buahan tersebut. Dan tak lama kemudian, Fang Yu kebetulan lewat di sana. Ming Tian pun meminta Fang Yu untuk membantu mereka. Namun, Fang Yu malah menendang gerobak tersebut hingga rusak. Nenek marah kepada Fang Yu karena dia telah merusak gerobaknya. Fang Yu pun kemudian menghampiri nenek dan memberikan sejumlah uang untuk nenek. Setelah itu, dia pun langsung pergi begitu saja tanpa minta maaf kepada nenek. Ming Tian hanya bisa terdiam melihat sikap Fang Yu tersebut. Kemudian, Fang Yu datang ke rumah gurunya. Saat itu, gurunya sedang menyapu halaman. Fang Yu berniat untuk membantunya, namun sang guru menolaknya. Fang Yu berusaha untuk merebut sapu yang dipegang oleh gurunya dengan menggunakan gerakan gulatnya. Namun, gurunya lebih pintar daripada Fang Yu. Fang Yu pun gagal merebut sapu tersebut. Tak lama kemudian, Ming Tian datang mengantarkan pesanan. Ternyata, orang yang tadi memesan makanan adalah guru Fang Yu. Saat Ming Tian berjalan pulang tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ternyata dia mendapat pesan bahwa dia diterima kuliah di kampus Zhengzhou di Cina. Ming Tian pun sangat senang, namun dia juga memikirkan bagaimana dengan adik kembarnya jika dia kuliah di Cina, sedangkan adiknya di Makau. Ming Tian berhenti di sebuah kolam dengan air mancur yang berada di tengahnya. Tak lama kemudian, datang anak kecil bersama dengan ayahnya. Anak kecil tersebut bertanya pada ayahnya, untuk apa mereka datang ke kolam tersebut. Untuk berdoa. Saat air mancur disemprotkan, kamu melempar satu koin, kemudian katakan apa yang kamu inginkan. Terkadang, keinginan itu akan terwujud, kata ayahnya. Ming Tian yang mendengarnya pun langsung ikut melempar koin dan mencari jawaban atas apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata, Fang Yu juga berada di kolam tersebut, namun mereka tidak bisa melihat satu sama lain karena terhalang oleh air mancur. Kemudian, Ming Tian diajak makan malam oleh bosnya sebagai tanda perpisahan mereka karena Ming Tian akan segera pergi ke Cina untuk masuk kuliah di kampus barunya. Bosnya Ming Tian mengatakan bahwa dia memiliki saudara di Cina yang menjadi manajer di KFC. Dia memberikan kartu namanya untuk Ming Tian agar nanti Ming Tian bisa menemuinya dan bekerja di sana. Ming Tian sangat berterima kasih kepada bosnya yang sangat baik padanya. Bosnya pun mengatakan bahwa dia sudah menganggap Ming Tian seperti saudaranya sendiri. Dia pun meminta Ming Tian untuk kembali jika dia tidak betah tinggal di Cina nanti. Sekarang, Ming Tian beserta kedua adik kembarnya sudah pindah ke Cina. Mereka tinggal di rumah baru mereka yang sudah agak tua, namun mereka sangat bahagia tinggal di rumah tersebut. Dan Ming Tian pun memulai pekerjaan barunya di KFC. Sebelum berangkat ke kampus, Ming Tian terlebih dahulu mengantarkan adik kembarnya berangkat ke sekolah barunya. Sesampainya di kampus, dia bingung karena semua mahasiswa yang ada di sana adalah siswa perempuan dan tidak ada satupun mahasiswa laki-laki kecuali dirinya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Cheng Yanan, perempuan tomboy sahabat Fang Yu. Ming Tian berkata pada Cheng Yanan bahwa dia sangat senang bertemu dengan Cheng Yanan karena dari tadi dia belum menemukan teman laki-laki sama sekali, dan akhirnya dia bisa bertemu juga. Mendengar hal itu, Cheng Yanan pun langsung marah pada Ming Tian. "Kau kira aku laki-laki?" kata Cheng Yanan. Cheng Yanan langsung mengeluarkan pita warna pink dari dalam sakunya, kemudian dijepitkan di rambutnya. Ming Tian pun kaget, ternyata Cheng Yanan adalah seorang perempuan. Ming Tian pun jadi bingung mengapa semua wanita di kampus Zhengzhou melihat dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar aku adalah satu-satunya pria di kampus ini? Tanya Ming Tian dalam hati. Di sisi lain, di kantor, direktur melaporkan kepada kepala sekolah bahwa di antara 10 siswa laki-laki yang telah mereka pilih, sekarang hanya tersisa Ming Tian. Direktur pun berkata, dia tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi.
Kepala sekolah pun meminta direktur untuk memikirkan bagaimana caranya agar Ming Tian tetap tinggal. Kepala sekolah mengatakan bahwa kampus Zhengzhou sudah berdiri 42 tahun lamanya. Mereka telah menumbuhkan gadis-gadis yang sempurna dan tangguh. Mereka telah meraih banyak penghargaan, namun mereka semua adalah perempuan. Suatu saat mereka semua pasti akan menikah. Mereka butuh bergaul dengan lawan jenis. Maka dari itu, mulai tahun ini, kepala sekolah memutuskan untuk menerima siswa laki-laki agar mereka bisa memulai hubungan mereka di sekolah demi kebahagiaan mereka semua. Meskipun hanya tersisa satu siswa laki-laki, namun sekolah harus menerapkan rencana ini dengan tegas. Kepala sekolah pun meminta direktur untuk mengumumkan kabar tersebut kepada para siswa melalui pesan pemberitahuan yang akan dikirimkan ke ponsel masing-masing siswa. Saat para siswa menerima pesan pemberitahuan tersebut, mereka sangat senang dan langsung berlari menemui Ming Tian. Tak lama kemudian, Song Xiaomi dan Cheng Yanan datang. "Ming Tian, bolehkan aku menjawab tawaranmu tadi? Meskipun aku bukan mahasiswa baru, tapi aku sangat bersedia menemanimu pergi ke kantor urusan akademik," kata Cheng Yanan. Song Xiaomi marah kepada Cheng Yanan karena dia memakai jepit warna merah muda di rambutnya. Dia meminta Cheng Yanan untuk melepaskannya. "Ming Tian, katakan saja, kau memilih aku atau dia?" tanya Song Xiaomi. "Aku tidak memilih siapa-siapa," jawab Ming Tian. Mereka pun jadi marah. Mereka berdua hendak mendekati Ming Tian. Namun, Ming Tian pura-pura melihat kepala sekolah. "Kepala sekolah, apa kabar?" kata Ming Tian sambil membungkuk. Song Xiaomi, Cheng Yanan, dan teman-teman lainnya pun langsung menghadap ke belakang. Dan Ming Tian pun langsung kabur. Mereka mengira kepala sekolah benar-benar datang. Ternyata Ming Tian hanya membohongi mereka. Ming Tian berlari menuju ke tempat yang sepi. Namun, sesampainya di sana, dia malah bertemu dengan Fang Yu. "Bukankah dia perempuan yang ada di Makau waktu itu?" tanya Ming Tian dalam hatinya. Fang Yu mendekati Ming Tian dan bertanya siapa dia sebenarnya. Kenapa dia tiba-tiba ada di kampus Zhengzhou? "Apa kau siswa laki-laki baru di kampus ini?" tanya Fang Yu. Ming Tian pun mengangguk. Kemudian, Fang Yu pergi meninggalkan Ming Tian. Namun, dia tidak sengaja mengayunkan tasnya yang berduri hingga mengenai tangan Ming Tian dan membuat tangan Ming Tian terluka. Fang Yu langsung memberikan Ming Tian sejumlah uang untuk membeli obat. Setelah itu, dia langsung pergi begitu saja tanpa minta maaf. Ming Tian teringat saat di Makau, Fang Yu pernah menendang gerobak milik seorang nenek dan dia juga memberikan sejumlah uang tanpa minta maaf. Kemudian, Ming Tian mengejar Fang Yu dan mengembalikan uang yang tadi diberikannya. Ming Tian mengatakan bahwa lukanya tidak membutuhkan biaya pengobatan. "Butuh atau tidak itu adalah urusanmu. Aku tidak ingin berhutang kepada orang lain. Lagi pula, uang yang telah aku keluarkan tidak akan pernah aku ambil kembali," kata Fang Yu. Ming Tian pun marah pada Fang Yu karena dia telah berbuat salah namun tidak mau minta maaf dan malah mengganti kata maafnya dengan sejumlah uang. Apakah dengan punya uang maka merasa diri sendiri sangat hebat? Orang-orang seperti kalian selalu berpikir uang bisa menyelesaikan semua masalah. Sangat menyedihkan sekali. Dan juga pasti kamu sudah lupa saat di jalan besar di Makau, kau diminta untuk membantu seorang nenek tua menghentikan gerobak buahnya yang melaju kencang, namun kau tidak bersedia dan kau menggunakan uang untuk menyelesaikannya. "Sekarang kau seperti itu lagi, dasar monster," kata Ming Tian. Fang Yu langsung mengepalkan tangannya dan hendak memukul wajah Ming Tian. Namun, dia mengurungkan niatnya tersebut. Dia pun pergi meninggalkan Ming Tian. Saat Fang Yu berjalan sendirian, dia teringat dengan Ming Tian yang mengatakan bahwa saat di Makau, dia diminta untuk membantu nenek menghentikan gerobak buah, namun dia tidak bersedia. Padahal kenyataannya, saat gerobak buah nenek melaju dengan kencang, ada seorang anak kecil yang hendak menyeberangi jalan. Fang Yu takut gerobak tersebut menabrak anak kecil itu. Maka dari itu, Fang Yu menendang gerobak tersebut. Di sisi lain, Sun Hao membantu Hauma ibunya berjualan mie goreng. Tak lama kemudian, datang dua orang preman hendak makan mie goreng. Namun mereka meminta Sun Hao yang memasaknya. Hauma mengatakan kepada preman tersebut bahwa mie goreng buatannya jauh lebih enak dari buatan Sun Hao. Namun, kedua preman tersebut malah mengatakan bahwa Hauma sangat cerewet sekali. Sun Hao hampir saja marah karena mereka mengatai Hauma cerewet. Namun, Hauma langsung meredakan emosi Sun Hao dan meminta Sun Hao untuk menggoreng mie. Saat kedua preman tersebut mencoba mie goreng buatan Sun Hao, mereka mengatakan bahwa mie goreng buatan Sun Hao sangat tidak enak sekali. Mereka marah, lalu menendang meja dan kursi yang berada di sebelahnya. Para tamu yang datang pun langsung berlari ketakutan. Sun Hao hampir saja memukul para preman tersebut, namun Hauma berusaha untuk mencegahnya.
Saat kedua preman tersebut berjalan keluar, mereka menendang kucing milik Sun Hao. Haoma dan para karyawan pun langsung terkejut melihat kucing Sun Hao ditendang. Bahkan, Haoma tak mampu berbicara apa-apa lagi kepada Sun Hao, dan Haoma pun membiarkan Sun Hao memukuli kedua preman tersebut. Sun Hao adalah seorang penyayang binatang. Dia akan sangat marah jika melihat ada orang yang menyakiti binatang. Saat di dalam kelas, para wanita terus saja melihat Ming Tian. Namun saat Ming Tian melihat mereka pura-pura tidak melihat Ming Tian. Ming Tian pun bingung. "Aneh, jelas-jelas aku merasa ada orang yang sedang melihatku," kata Ming Tian. Saat Fang Yu menemani Cheng Yanan untuk latihan, dia teringat saat Ming Tian mengatai dirinya monster. Fang Yu pun teringat saat dia masih kecil, dia juga pernah dikatai monster oleh teman-teman di sekolahnya. Saat Cheng Yanan kelelahan, dia mengajak Fang Yu untuk istirahat. Dia pun lalu menjepit rambutnya menggunakan jepit rambut warna merah muda. Cheng Yanan berkata bahwa apa yang dikatakan Fang Yu benar. Dengan memakai jepit rambut, maka dia tidak perlu lagi menjelaskan kepada orang lain bahwa dia adalah seorang perempuan. Rambut Cheng Yanan sangat pendek, terkadang orang mengira dia adalah seorang laki-laki. Fang Yu bertanya pada Cheng Yanan apakah dia terlihat seperti monster, apakah di mata semua orang dia terlihat sangat aneh. "Fang Yu, kenapa perkataan seorang adik kelas saja kau masukkan ke dalam hati? Dia terluka, kamu beri dia uang untuk berobat, apanya yang salah?" tanya Cheng Yanan. Tapi dia berkata, "Aku menyelesaikan semua masalah menggunakan uang, dan dia mengira aku menggunakan uang untuk membeli semuanya," kata Fang Yu. Yanan pun mengatakan pada Fang Yu bahwa itu semua karena Ming Tian tidak paham dengan sifat Fang Yu yang tidak pernah ingin berhutang kepada orang lain. Saat di dalam kelas, Ming Tian dan teman-temannya kedatangan ibu guru baru. Ibu guru meminta para muridnya untuk memperkenalkan diri. Ibu guru bertanya siapa yang pertama maju ke depan. Semua murid pun menunjuk Ming Tian. Malam harinya, Fang Yu mendapatkan sebuah pesan undangan untuk menghadiri acara alumni sekolah dasar. Di dalam undangan tersebut terdapat tulisan, "Hormat kami mengundang Tuan Fang Yu untuk menghadiri acara alumni." Fang Yu langsung tersenyum. Dia teringat saat dia masih berumur 6 tahun. Dia tidak paham dia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan. Saat dia melihat rok warna merah muda di sebuah toko, ibunya berkata bahwa rok itu tidak cocok untuknya karena dia adalah seorang laki-laki. Namun, saat adiknya lahir, barulah dia tahu bahwa dia adalah seorang perempuan. Fang Yu bertanya kenapa dulu ibunya berkata bahwa dia adalah seorang laki-laki. "Itu karena kau belum punya adik laki-laki. Sekarang kau sudah punya adik laki-laki. Kakek bilang kau sudah boleh jadi perempuan," kata ibunya. Fang Yu sangat senang sekali mendengarnya. Dia pun ingin memberikan hadiah kejutan untuk temannya. Namun, temannya menolak dan mengatakan bahwa Fang Yu adalah seorang monster. Ming Tian masuk ke kamar, dia melihat kedua adik kembarnya sudah tertidur pulas. Namun tak lama kemudian, Ming Lang mengigau. Tangannya bergerak seperti orang yang sedang bertanding tinju. "Aku tendang, aku pukul. Kakak Ratu semangat," kata Ming Lang. Ming Tian pun teringat dengan Fang Yu. "Ternyata dia adalah ratu," kata Ming Tian. Kemudian Ming Tian teringat bahwa adiknya pernah nonton Fang Yu bertanding di TV dan memanggil Fang Yu dengan sebutan ratu. "Ternyata dia adalah ratu, pantas saja dia begitu sombong," kata Ming Tian. Namun Ming Tian heran, mengapa saat dia bertemu dengan Fang Yu, dia memanggil Fang Yu dengan sebutan monster. Tak lama kemudian barulah dia teringat bahwa mata Fang Yu sangat mirip dengan mata ibunya. Saat Ming Tian teringat dengan ibunya yang pergi meninggalkan rumah, Ming Tian langsung mengepalkan kedua tangannya di atas meja. Sepertinya Ming Tian memiliki sebuah dendam. Di sisi lain, Sun Hao membuatkan segelas teh untuk Haoma dan Haoma sangat senang. Haoma kemudian teringat bahwa tadi pagi dia mendapatkan sebuah surat dan belum sempat untuk membacanya. Haoma pun memberikan surat tersebut kepada Sun Hao. "Ini milikku," kata Sun Hao. Mendengar surat tersebut milik Sun Hao, Haoma langsung curiga dan mengambil kembali surat tersebut. Sun Hao berusaha untuk merebutnya tetapi dia gagal. "Kau begitu gugup, pasti ada masalah," kata Haoma. Haoma pun membaca surat tersebut dan ternyata surat tersebut isinya adalah pernyataan bahwa Sun Hao dikeluarkan dari sekolah. Haoma langsung memarahi Sun Hao dan memukuli Sun Hao. Haoma bertanya pada Sun Hao mengapa dia dikeluarkan dari sekolah. Sun Hao pun berkata bahwa masalahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu demi membela binatang-binatang. "Sun Hao, aku tahu kau sangat menyayangi binatang dan aku tidak melarangnya, karena itu artinya kau punya hati yang sangat baik. Tapi pernahkah kau berpikir
bahwa binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk membelamu, kata Hauma. Sun Hao minta maaf kepada Hauma dan berjanji akan mendengarkan perkataan Hauma. Hauma merasa kasihan dengan Sun Hao, dia pun mengusap kepala Sun Hao dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Ming Tian berniat untuk keluar dari kampus Zhengze karena dia tidak ingin melihat Fang Yu. Ming Tian pun datang ke kantor direktur dan meminta izin untuk keluar dari Zhengze dengan alasan karena dia adalah satu-satunya siswa laki-laki di kampus tersebut dan juga kampus mereka belum punya fasilitas toilet untuk laki-laki. Direktur membenarkannya, namun direktur mengatakan bahwa kampus sudah berencana untuk membangun toilet khusus untuk laki-laki. Dan karena Ming Tian adalah siswa laki-laki pertama di kampus mereka, direktur pun akan menggunakan foto siluet Ming Tian untuk diletakkan di depan pintu toilet. Direktur meminta Ming Tian menghadap ke kiri dan direktur pun langsung memotretnya dengan menggunakan ponselnya. Ming Tian berterima kasih atas kebaikan direktur, namun meskipun begitu dia tetap ingin pindah. Ming Tian bertanya bagaimana caranya untuk mengajukan permohonan pindah sekolah. Direktur pun memberikan sebuah kertas untuk Ming Tian dan meminta Ming Tian untuk mengisi data, dan setelah itu direktur meminta kertas itu dimasukkan ke dalam kotak dokumen. Ming Tian mencari-cari di mana letak kotak tersebut dan akhirnya dia pun menemukannya. Namun, saat dia hendak memasukkan kertasnya, tiba-tiba dia dihadang oleh 4 wanita berpakaian serba hitam dan membawa tongkat panjang. Mereka menyerang Ming Tian, namun Ming Tian berhasil mengalahkan mereka dan Ming Tian pun berhasil masuk ke dalam. Namun, sesampainya di dalam, Ming Tian kembali dihadang oleh seorang perempuan. Dia adalah Chang Zunhua, peraih juara seni bela diri wushu pertama di kampus Zhengze. Chang Zunhua langsung menendang dada Ming Tian hingga Ming Tian pun terjatuh. Kemudian, Ming Tian datang ke kantor dan marah pada direktur karena direktur telah membohonginya. Direktur mengatakan kepada Ming Tian bahwa sesuai peraturan sekolah, jika ingin pindah ke sekolah lain, syaratnya adalah cukup dengan mengisi data, kemudian dimasukkan ke dalam kotak dokumen. Namun direktur tidak mengatakan bahwa untuk memasukkannya memang cukup sulit. Direktur meminta Ming Tian untuk berpikir kembali bahwa jika dia nanti lulus dari kampus Zhengze, maka tidak akan ada orang yang berani mengintimidasinya. Namun Ming Tian berkata bahwa dia ingin hidup dengan normal dan tenang. Ingin tenang? Boleh, kata direktur. Direktur pun membisikkan Ming Tian dan mengatakan pada Ming Tian bahwa batas waktu pembayaran biaya sekolah Ming Tian akan diperpanjang menjadi 30 tahun tanpa bunga. Dan akhirnya Ming Tian pun setuju dengan direktur dan dia tidak jadi keluar dari kampus Zhengze. Kepala sekolah berjalan mengelilingi kampus bersama dengan direktur. Kemudian mereka berhenti di depan kelas untuk melihat Ming Tian belajar matematika. Guru matematika memberikan pertanyaan untuk para muridnya dan dalam waktu singkat Ming Tian langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut. Guru matematika heran dengan kepintaran Ming Tian. Kepala sekolah dan direktur pun terharu melihatnya. Bahkan, kepala sekolah sampai menitikkan air mata. Kepala sekolah mengatakan kepada direktur bahwa sepertinya kebijakan sekolah untuk merekrut siswa laki-laki sangatlah tepat. Dia pun meminta direktur untuk segera menyebarluaskan berita bahwa kampus mereka menerima siswa laki-laki sebanyak-banyaknya, karena kampus mereka membutuhkan banyak murid yang seperti Ming Tian. Hauma dan Sun Hao sangat senang sekali saat mengetahui bahwa kampus Zhengze menerima siswa laki-laki. Dengan begitu, Sun Hao bisa sekolah lagi dan bisa melanjutkan lagi kuliahnya. Di sisi lain, Fang Yu bertanding tinju melawan Cheng Yanan dan disaksikan oleh teman-teman kampusnya termasuk Ming Tian. Saat Ming Tian melihat Cheng Yanan dan Fang Yu bertanding tinju, dia pun teringat oleh almarhum ayahnya yang juga seorang atlet tinju. Namun, saat Fang Yu melihat Ming Tian langsung pergi dari tempat tersebut. Ming Tian tak sengaja berjalan melewati kelas taekwondo dan bertemu dengan Song Xiaomi. Song Xiaomi mengajak Ming Tian untuk bergabung dengannya di klub taekwondo. Song Xiaomi pun memperlihatkan keahliannya mematahkan papan kayu hanya dengan menggunakan kakinya. Ming Tian sedikit heran melihatnya, namun Ming Tian tetap tidak bersedia bergabung dengan klubnya. Tak lama kemudian, Cheng Yanan datang dan meminta Ming Tian untuk bergabung dengannya di klub tinju. Song Xiaomi dan Cheng Yanan menarik-narik tangan Ming Tian dan memperebutkan Ming Tian. Namun Ming Tian berkata bahwa dia memilih untuk bergabung di klub renang. Scene pun beralih. Saat Ming Tian sedang berenang, dia kaget melihat banyak sekali ikan di kolam renang. Bukankah ini kolam renang? Kenapa banyak sekali ikan? Tanya Ming Tian. Tak lama kemudian, Zhang Chunhua datang dan memberitahu Ming Tian bahwa tempat tersebut bukan lagi jadi kolam renang karena klub renang tidak punya cukup pendaftaran dan sekarang telah ditinggalkan. Di sisi lain, Sun Hao heran saat dia masuk ke kampus Zhengze, banyak sekali wanita yang menyapa dirinya. Sangat aneh,
Kenapa hanya aku, satu-satunya pria yang ada di sini? Kalau begitu, nanti pacar pun aku tidak perlu mencari, tapi cukup dengan memilih, kata Sun Hao. Kampus Zhengze akan mengadakan pertandingan. Para siswa pun antri untuk mendaftarkan diri. He Xiaofeng datang dan meminta panitia untuk mendaftarkan dirinya satu grup bersama dengan Fang Yu. Namun, panitia mengatakan bahwa Fang Yu adalah juara liga selama 2 tahun berturut-turut. Dia tidak hanya bisa memasuki final secara langsung, tetapi juga bisa menentukan siapa yang akan jadi lawannya di final. Jadi, mereka tidak bisa membantu He Xiaofeng. He Xiaofeng pun meninggalkan tempat tersebut dengan raut muka yang sangat kesal. Direktur sedang mengadakan pemilihan foto siluet Ming Tian yang nantinya akan dipasang di depan toilet pria. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang. Direktur meminta kepala sekolah untuk memilih salah satu di antara ketiga foto siluet Ming Tian, dan kepala sekolah pun memilih foto nomor 1. Direktur pun menetapkan foto siluet pilihan kepala sekolah tersebut untuk dipasangkan di depan toilet pria. Saat Fang Yu berada di kamar mandi, dia mendengar ada suara seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi. Fang Yu mengira yang datang adalah Cheng Yanan, padahal yang datang adalah Ming Tian. Fang Yu pun meminta untuk diambilkan jubah mandi. Ming Tian terpaksa mengambilkan jubah mandinya tersebut, lalu diberikan kepada Fang Yu dengan cara mengulurkan tangannya. Fang Yu pun langsung curiga melihat tangan tersebut bukanlah tangan Cheng Yanan. Saat Fang Yu keluar dari kamar mandi, barulah dia tahu ternyata yang mengambilkan jubah mandinya tersebut adalah Ming Tian. Fang Yu sangat kaget dan dia pun langsung menendang dada Ming Tian hingga Ming Tian terjatuh di lantai. Fang Yu memberitahu Ming Tian bahwa kamar mandi tersebut adalah kamar mandi khusus untuk pemain kelas S. Namun Ming Tian berkata bahwa di depan tidak ada tulisannya, jadi dia tidak tahu. Fang Yu pun meminta Ming Tian untuk segera pergi. Sebelum pergi, Ming Tian mengatakan kepada Fang Yu bahwa Fang Yu terlalu menganggap dirinya sebagai seorang ratu hingga memiliki kamar mandi khusus di kampus. Fang Yu hampir marah, namun tak lama kemudian Cheng Yanan datang mencari Fang Yu. Yanan pun terkejut melihat Ming Tian ada di kamar mandi tersebut dan melihat Fang Yu hanya memakai jubah mandi. Fang Yu dan Ming Tian pun langsung gugup. "Kamu jangan salah paham," kata Ming Tian dan Fang Yu secara bersamaan. Setelah Ming Tian pergi, Yanan memberitahu Fang Yu bahwa He Xiaofeng datang ke kampus Zhengze untuk mencari Fang Yu. Fang Yu hendak menemui He Xiaofeng, namun Yanan tidak mengizinkannya karena Fang Yu hanya memakai jubah mandi. Tak lama kemudian, He Xiaofeng masuk ke kamar mandi untuk mencari Fang Yu, namun Yana mengatakan pada He Xiaofeng bahwa Fang Yu tidak ada di sana. He Xiaofeng tidak percaya. Dia pun mengecek satu persatu kamar mandi yang ada di sana. Fang Yu pun langsung menggantungkan kakinya agar He Xiaofeng tidak melihatnya. He Xiaofeng meminta Yanan untuk memberitahu Fang Yu dan meminta Fang Yu untuk menjadikan He Xiaofeng sebagai lawannya di pertandingan final nanti. Saat Fang Yu sedang berjalan sendirian, dia kembali teringat dengan Ming Tian yang mengatakan bahwa Fang Yu terlalu menganggap dirinya sebagai ratu hingga memiliki kamar mandi khusus di kampus. Fang Yu pun teringat dengan apa yang menyebabkan dirinya memiliki kamar mandi tersebut. Tak lama kemudian, Fang Yu tidak sengaja bertemu dengan Sun Hao. Sun Hao pun langsung terpesona melihat kecantikan Fang Yu. Dia pun mengikuti Fang Yu dari belakang dan bertanya pada Fang Yu. Namun Fang Yu hanya diam saja dan tak menghiraukan Sun Hao. Kemudian Sun Hao memegang pundak Fang Yu. Secara spontan, Fang Yu langsung menarik tangan Sun Hao dan menjatuhkan badannya ke lantai. Bukannya marah dan beranjak dari lantai, Sun Hao malah berbaring di lantai sambil senyum-senyum sendiri melihat sikap Fang Yu. "Sebelumnya, aku tidak pernah menemui wanita yang seperti ini. Hanya dengan satu pukulan bisa membuatku terjatuh di lantai. Aku mempunyai firasat bahwa sepertinya cinta pertamaku akan terjadi di kampus ini," kata Sun Hao dalam hati. Kemudian, Fang Yu pergi ke toko minuman bersama dengan Cheng Yanan. Cheng Yanan hendak membeli es krim rasa stroberi, namun penjualnya mengatakan bahwa yang tersisa hanyalah Mulune Strawberry Cone. Tak lama kemudian, Song Xiaomi datang. "Berikan itu untukku." Cheng Yanan berikan untukku, kata Song Xiaomi. Cheng Yanan dan Song Xiaomi memperebutkan es krim tersebut, sedangkan Fang Yu hanya memesan cangkir kopi hitam. Di sisi lain, saat Ming Tian hendak pergi mengantarkan pesanan, dia melihat ada seorang anak kecil sedang dianiaya oleh seorang preman di pinggir jalan. Ming Tian berusaha menolong anak tersebut dengan cara berpura-pura tidak tahu jalan, lalu dia menanyakan arah jalan kepada preman yang menganiaya anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut berhasil lari, namun gantian Ming Tian yang didekati oleh preman tersebut. Saat Fang Yu berjalan dengan Cheng Yanan dan juga Song Xiaomi, tak lama kemudian mereka melihat Ming Tian sedang bersama dengan preman tersebut.
preman tersebut mengajak Ming Tian ke sebuah lapangan dan ternyata di sana banyak sekali teman-teman preman lainnya yang datang. Preman tersebut meminta uang kepada Ming Tian, namun Ming Tian mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Preman itu pun langsung menganiaya Ming Tian, namun tak lama kemudian Song Xiaomi, Fang Yu dan Cheng Yanan datang untuk menolong Ming Tian. Mereka bertiga pun berhasil melawan para preman tersebut dan Song Xiaomi langsung datang memeluk tangan Ming Tian. Ekspresi wajah Fang Yu tampak kesal ketika melihat kejadian tersebut. Meskipun begitu, Fang Yu menyarankan agar Ming Tian bergabung dengan klub bela diri. Namun, Ming Tian tidak tertarik dan hanya mengucapkan terima kasih. Kemudian dia pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, ketika Ming Tian tiba di tempat tujuannya, ia mendapati bahwa barang yang dibawanya telah rusak akibat insiden sebelumnya. Pelanggan pun jadi kesal dan marah kepada Ming Tian. Dan tak disangka Fang Yu muncul dan memarahi pelanggan tersebut yang ternyata adalah adik laki-lakinya yang bernama Fang Zhu. Berkat Fang Yu, Ming Tian sekali lagi terhindar dari masalah. Ketika Ming Tian pulang ke rumah, kedua adiknya kecewa karena dia lupa membeli makanan kesukaan mereka. Dia pun berpikir bagaimana caranya memenuhi keinginan mereka dengan uang yang terbatas. Sementara itu, Fang Yu berada di kamarnya, memikirkan kejadian hari itu. Dia merasa frustasi ketika teringat Xiaomi memegang tangan Ming Tian. Pagi harinya, Fang Yu mengunjungi makam seseorang yang sangat dihormatinya yang bernama Paman Jimian. Dia adalah satu-satunya orang yang peduli padanya saat dia masih kecil. Setelah memberikan penghormatan di makam, dia pun pergi. Kemudian Ming Tian tiba untuk melakukan hal yang sama. Setelah itu, Fang Yu dan teman-temannya menerima hukuman dari otoritas kampus karena perkelahian yang terjadi sehari sebelumnya. Berbeda dengan Ming Tian yang tidak menerima hukuman dan mendapatkan perlakuan istimewa dari kampusnya. Dia pun merasa tidak nyaman karena teman-temannya menyelamatkannya dari masalah. Akhirnya, Ming Tian meminta untuk dihukum juga karena perkelahian itu terjadi karena dirinya. Mendengar hal ini, direktur kampus memutuskan untuk menghukum para gadis tersebut dengan cara melatih Ming Tian dalam bela diri, karena kampus tidak ingin kehilangan satu-satunya mahasiswa laki-laki mereka. Ketika Xiaomi mendengar tentang hukuman ini, dia malah menyukainya dan menjadi lebih agresif kepada Ming Tian. Dan Fang Yu pun harus diam dan hanya bisa menyaksikan mereka dengan ekspresi kesal. Beberapa hari kemudian, Fang Yu menyusun rencana yang tidak biasa untuk mengajarkan Ming Tian bela diri. Dia mengumumkan duel bela diri antara mereka dan mempostingnya di papan mading di seluruh kampus. Ming Tian tidak tahu tentang ini, jadi dia cukup terkejut ketika semua gadis mendorongnya. Ketika Ming Tian mengetahui tentang duel tersebut, dia mendatangi Fang Yu untuk menolak rencana pertarungan tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk hal semacam itu. Pada awalnya, Fang Yu tampak gugup, berpikir Ming Tian akan menghargainya dan berterima kasih. Namun tak disangkanya, mereka malah berdebat dan berkelahi. Yanan mencoba menghibur Fang Yu dan menyadari bahwa Fang Yu mulai menyukai Ming Tian. Yanan menyarankan agar mereka pergi ke tempat kerja Ming Tian untuk minta maaf. Tetapi Ming Tian sudah berhenti dari pekerjaannya karena perkelahian sebelumnya. Fang Yu teringat sepeda Ming Tian yang rusak akibat orang-orang sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk membeli sepeda termahal di toko untuk memberikannya kepada Ming Tian. Saat Fang Yu meninggalkan toko sepeda, dia mengagumi sepeda mahal itu dan mengendarainya dengan penuh percaya diri. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan tersenyum, berpikir Ming Tian akan menyukai sepeda tersebut. Tetapi tiba-tiba Fang Yu menyadari bahwa dia terlalu banyak memikirkan Ming Tian dan dengan cepat menyingkirkan pikiran-pikiran tersebut. Sementara itu, Ming Tian telah meninggalkan pekerjaan lamanya dan mulai bekerja sebagai badut di sebuah kafe. Di sisi lain, Fang Yu bertemu dengan Yanan lagi. Meskipun terlihat dingin, Fang Yu sebenarnya adalah gadis yang manis dan pemalu. Jadi, dia meminta bantuan Yanan untuk mengantarkan sepeda mahal itu kepada Ming Tian. Yanan menolaknya dan bersikeras bahwa Fang Yu harus memberikannya sendiri. Ketika mereka tiba di rumah Ming Tian, Fang Yu tampak kecewa melihat Xiaomi sudah ada di sana. Ming Tian mengundang ketiga gadis itu masuk ke dalam. Adik laki-laki Ming Tian yang bernama Ming Lung sangat senang karena idolanya Fang Yu datang ke rumah mereka. Kedua adik Ming Tian mengundang para gadis untuk main kartu, menciptakan suasana yang meriah dan menyenangkan. Fang Yu tampak sangat bahagia dan banyak tertawa. Namun tiba-tiba muncul kecoa yang membuat semua orang panik dan berlarian.
Secara tidak sengaja, Ming Tian menggendong Fang Yu yang ketakutan. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, Ming Tian dengan cepat melepaskannya dan hampir membuat Fang Yu terjatuh. Kemudian, Fang Yu mengajak Ming Tian keluar untuk berbicara secara pribadi dan memberinya sepeda yang dibelinya sebelumnya. Namun, Ming Tian menolak hadiah tersebut dan mengatakan bahwa sepeda itu tidak cocok untuk pekerjaannya. Hal ini pun membuat Fang Yu jadi marah dan ia mengajak teman-temannya untuk pergi. Sementara itu, Minglung sangat bersemangat setelah kunjungan Fang Yu dan meminta untuk bergabung dengan klub taekwondo di sekolahnya. Namun Ming Tian marah dan menolaknya. Ia teringat bagaimana ibunya meninggalkan mereka karena ayahnya secara tidak sengaja menyebabkan kematian bagi lawannya dalam sebuah pertarungan. Di dalam rumah, Fang Yu mulai teringat pertemuannya dengan Ming Tian dan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri karena terlalu banyak memikirkannya. Dia dengan cepat mencoba menghapuskan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Dan keesokan harinya, Fang Yu dan Ming Tian menerima teguran dari universitas karena mengatur pertandingan tanpa izin. Mereka berdua diberikan hukuman membersihkan kolam renang bersama. Pada awalnya, mereka menjalani hukuman seperti yang diharapkan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih nyaman satu sama lain. Mereka tidak lagi merasa canggung dan bahkan bermain air bersama. Melihat hal itu, tapi mengawasi mereka, mengikat kaki mereka bersama untuk mencegah mereka bermain-main dan memastikan mereka fokus menyelesaikan hukumannya. Tak lama kemudian, mereka pun beristirahat tanpa menyadari kaki mereka masih terikat bersama. Saat itu, Fang Yu memperhatikan Ming Tian yang secara tidak sengaja tertidur. Dia memberanikan diri untuk melihat lebih dekat, tetapi tiba-tiba Ming Tian terbangun dan menyadari dia sedang diperhatikan. Mereka berdua merasa sangat canggung dan Fang Yu cepat-cepat pergi, meninggalkan Ming Tian yang terkejut. Fang Yu merasa bingung dengan perasaannya, tetapi kebetulan dia bertemu dengan dua temannya yang sedang membahas tanda-tanda jatuh cinta. Dia pun mulai menyadari bahwa apa yang mereka gambarkan persis sama dengan apa yang dia rasakan terhadap Ming Tian. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan teringat momen-momen yang mereka habiskan bersama. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menahannya, bayangan Ming Tian terus muncul di benaknya. Beberapa waktu kemudian, Ming Tian dan adiknya bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yi Chen. Di masa lalu, Yi Chen sering mengganggu Ming Tian di sekolah. Kali ini, Yi Chen menyuruh Ming Tian untuk berlutut, dan Ming Tian menurutinya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Kemudian dia pergi. Namun, kedua adik Ming Tian tampak kecewa melihat kakak mereka tidak berdaya melawan Yi Chen. Bahkan, Minglung bertanya, bagaimana Ming Tian bisa melindungi mereka jika dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Saat mereka sampai di rumah, Ming Tian memikirkan kata-kata Minglung yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Fang Yu. Hal ini pun memperkuat tekad Ming Tian untuk berlatih bela diri demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Akhirnya, Ming Tian bergabung dengan klub tinju dan menerima pelatihan langsung dari Yanan. Dia bahkan mendaftar untuk sebuah turnamen untuk membuktikan bahwa dia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suatu ketika, Yi Chen mendekati Ming Tian lagi, tetapi Fang Yu tiba-tiba muncul dan membela Ming Tian. Masalah tersebut berhasil diselesaikan dan Ming Tian segera pergi, sementara Fang Yu merasa malu atas tindakannya, berpikir bahwa dia telah membuat perasaannya terhadap Ming Tian terlalu jelas. Saat Fang Yu merasa gelisah, Yanan mendekatinya, mengejutkan Fang Yu yang berusaha tetap tenang. Beberapa waktu kemudian, Fang Yu dan adiknya Feng Zhu diundang makan malam oleh kakek mereka di restoran mewah. Kakek mereka bermaksud memperkenalkan Fang Yu kepada putra rekan bisnisnya, berharap mengatur pernikahan untuknya. Namun tak diduga, Ming Tian juga ada di sana bekerja sebagai pelayan. Fang Yu pun agak terkejut melihatnya, tetapi berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, Fang Yu meninggalkan ruangan karena merasa tidak nyaman dengan pemuda yang dikenalkan oleh kakeknya yang bernama Guan Yuan, yang pernah mempermalukannya di depan teman-teman mereka. Saat Fang Yu mengingat kenangan yang tidak menyenangkan itu, Guan Yuan mendekatinya dan mencoba merayunya. Secara tidak sengaja, Ming Tian mendengar percakapan mereka, dan Fang Yu akhirnya pergi menjauh dari Guan Yuan. Ming Tian pun mengetahui bahwa Guan Yuan telah menjadi gangguan bagi Fang Yu sejak kecil. Jadi, Ming Tian dengan sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Guan Yuan sebagai cara untuk membalas perlakuannya terhadap Fang Yu. Akibatnya, Ming Tian pun dipecat dari pekerjaannya. Fang Yu segera menghampiri Ming Tian yang tampak acuh tak acuh setelah dipecat.
Namun, Ming Tian berbohong dan tidak mau mengakui bahwa dia melakukannya untuk Fang Yu. Meskipun demikian, Fang Yu mengetahui kebohongan tersebut membuat Ming Tian terdiam. Fang Yu pun berterima kasih kepada Ming Tian dan mengajaknya makan malam bersama. Mereka makan malam di tempat milik salah satu kampus mereka yang bernama Sun Hao, yang merupakan mahasiswa pria kedua selain Ming Tian. Pada awalnya, Fang Yu tampak asing dengan makanan tersebut, tetapi akhirnya dia menikmatinya sepenuh hati. Saat itu, Ming Tian dan Fang Yu menjadi lebih dekat dan wajah keduanya pun memerah. Bahkan setelah pulang, Fang Zhu memperhatikan Fang Yu bertingkah aneh dan sesekali menggodanya. Di sisi lain, Ming Tian merasakan hal yang sama saat mengingat kedekatannya dengan Fang Yu. Keesokan harinya, semua orang pun terkejut melihat Fang Yu si ratu kampus berada di kantin kampus, karena sebelumnya dia tidak pernah mau makan di sana dengan alasan masalah kebersihan. Peristiwa ini membuat teman-teman mereka pun jadi bingung dan penasaran. Kemudian, Sun Hao mengatakan bahwa Ming Tian dan Fang Yu makan malam bersama di tempatnya semalam, yang membuat Fang Yu dan Ming Tian sangat malu karena berusaha menyembunyikannya dari teman-teman mereka. Tak lama setelah itu, Ming Tian menerima panggilan dari sekolah adiknya, yaitu Ming Lung. Tak disangka, Ming Lung mendapat masalah karena berkelahi dengan temannya. Tidak ada teman-teman Ming Lung yang percaya bahwa dia sungguh kenal dengan ratu petarung yaitu Fang Yu, yang menyebabkan Ming Lung lari menuju gerbang kampus. Untungnya, Ming Lung akhirnya bertemu dengan Fang Yu dan mereka kembali ke sekolah bersama. Masalah tersebut pun berhasil diselesaikan karena teman-teman Ming Lung mulai percaya kepadanya. Mereka semua pun berdamai dan saling memaafkan. Fang Yu juga sukarela untuk membantu melatih mereka setiap bulan, dan hal itu pun disambut hangat oleh pelatih dan semua siswa di sana. Mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Ming Lung. Beberapa waktu kemudian, Ming Tian memberikan nasihat kepada kedua adiknya, mendorong mereka untuk tetap kuat meski keluarga mereka hanya beranggotakan 3 orang tanpa orang tua. Fang Yu pun tersentuh oleh hal ini dan terus mengamati Ming Tian dan adik-adiknya dengan ekspresi yang hangat. Sebagai tanda terima kasih, Ming Tian mengajak Fang Yu jalan-jalan dengan kedua adiknya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan penjual hotdog yang sedang mengadakan kontes. Sayangnya, anak-anak tidak bisa ikut serta, jadi Ming Tian dan Fang Yu memutuskan untuk ikut kontes tersebut demi membuat adik-adik Ming Tian jadi senang. Selama kontes, momen keakraban lainnya pun terjadi di antara mereka. Mereka terlihat sangat dekat dan tertawa bersama. Setelah itu, mereka saling membantu membersihkan tepung dari wajah mereka, bertukar pandang malu-malu namun hangat. Momen mereka pun terpotong oleh Ming Long yang juga menaruh hati pada Fang Yu. Beberapa waktu kemudian, Ming Tian mulai bekerja di kafe milik Sun Hao. Tak disangka, ia didatangi oleh Yi Chen lagi. Yi Chen memesan banyak makanan tetapi tidak memakannya, mengklaim penyajiannya sangat buruk dan dia kehilangan selera makan. Kemudian, ia meminta Ming Tian untuk membayar semua makanan tersebut dengan niat untuk mempermalukannya dan membuatnya takut seperti sebelumnya. Namun, Ming Tian sudah berubah dan dia dibela oleh Sun Hao dan Xiaomi yang tidak menyukai kesombongan Yi Chen. Tak lama kemudian, kapten klub tinju yang bernama Baozi mengusir dan memarahi Yi Chen, yang membuat Yi Chen pergi dengan kesal. Baozi terlihat agak malu dengan situasi tersebut dan minta maaf kepada Ming Tian. Setelah insiden dengan Yi Chen, Yana dan Xiaomi menemani Ming Tian pulang. Ketika mereka tiba di rumah, mereka pun terkejut menemukan Fang Yu di dalam bermain dengan adik-adik Ming Tian. Mereka pun semua berkumpul untuk makan bersama. Saat makan, Xiaomi bertanya apa yang terjadi antara Fang Yu dan Ming Tian. Tetapi, Yanan tampaknya mengerti situasinya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ketika mereka pergi, Yanan bertanya kepada Fang Yu apa yang menyebabkan dia berubah begitu drastis. Yanan menduga bahwa Fang Yu telah jatuh hati pada Ming Tian. Tetapi Fang Yu merasa malu dan mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa Ming Tian tidak menarik baginya. Namun sayangnya, Ming Tian secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari kejauhan. Ia pun menjadi sadar diri dan tidak lagi berharap untuk mendekati Fang Yu. Keesokan harinya, perpustakaan kampus ramai dengan aktivitas saat Fang Yu tiba-tiba masuk terlihat mencari buku. Hal ini sangat tidak biasa dan membuat orang-orang di sana pun jadi bingung. Diam-diam, dia mengambil buku-buku bertema romansa. Tepat saat Fang Yu akan mulai membacanya, Ming Tian mendekatinya. Fang Yu pun terkejut dan dengan cepat menyembunyikan buku-bukunya. Dia tampak sangat gugup
walaupun Ming Tian hanya ingin berbicara tentang sepeda yang telah diberikan oleh Fang Yu. Ming Tian mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima sepeda itu tanpa melakukan sesuatu sebagai balasannya. Jadi, dia bertanya, apa ada cara untuk membalasnya? Kegugupan Fang Yu perlahan menghilang setelah mendengar kata-kata Ming Tian. Peristiwa ini semakin menggelisahkan pikiran Fang Yu dan dia memutuskan untuk curhat pada salah satu profesornya yang bernama Chun Hua. Setelah mengetahui masalah Fang Yu, Chun Hua mengatakan bahwa pemuda yang disebutkan oleh Fang Yu mungkin akan meninggalkannya. Mendengar hal ini, Fang Yu menjadi sangat cemas dan meminta nasihat sekali lagi. Chun Hua akhirnya menyarankan agar dia lebih berani dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saat mau pulang, Fang Yu tidak bisa berhenti memikirkan masalahnya. Dia teringat saat Ming Tian menawarkan bantuan untuknya, dan dia berharap bisa mengajaknya berkencan. Dalam imajinasinya, mereka berjalan bersama, menikmati es krim, dan melakukan hal-hal menyenangkan. Namun, lamunan itu hanya singkat, dan dia tersipu malu kembali ke kenyataan. Sementara itu, masalah melanda keluarga Ming Tian lagi ketika Ming Long mengeluh sakit perut yang parah. Untungnya, Xiaomi kebetulan datang ke sana, jadi dia segera membawa Ming Long ke rumah sakit. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa penyakitnya disebabkan oleh makanan yang sengaja dikontaminasi, yang ternyata merupakan tindakan jahat oleh Yichen. Hal ini pun membuat Ming Tian jadi marah dan dia pun menuju kampus Yichen. Ming Tian mencoba menghadapi Yichen, tetapi dia dituduh membuat keributan di klub sana. Beruntungnya, Baozi ikut campur dan berjanji untuk menyelidiki keterlibatan Yichen dalam insiden itu. Fang Yu dan teman-temannya juga tiba di tempat kejadian untuk menjemput Ming Tian. Suasana menjadi tegang, tetapi Chun Hua sudah berada di sana untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Karena insiden tersebut, Ming Tian, Fang Yu, dan teman-teman mereka dipanggil oleh direktur kampus, dan mereka pun mendapatkan teguran. Ming Tian terancam kehilangan beasiswanya dan dikeluarkan dari kampus. Fang Yu dan teman-temannya membela Ming Tian dan bahkan bersedia meninggalkan kampus bersama dengannya. Mendengar hal ini, Ming Tian pun mulai mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap universitas. Sebelumnya, dia selalu mencoba meninggalkan kampus, tetapi kali ini dia memohon kepada direktur untuk memberinya kesempatan lagi. Tindakan Fang Yu dan teman-temannya menyentuh hati Ming Tian, dan dia bertekad untuk menjadi lebih kuat demi melindungi adik-adiknya. Setelah semuanya selesai, Ming Tian bertemu dengan Fang Yu untuk mengucapkan terima kasih. Fang Yu merasa malu dan bahkan mengatakan bahwa tindakannya bukan karena dia punya perasaan untuk Ming Tian. Namun, Ming Tian terkejut dan mencoba meredakan situasi. Meskipun jelas bahwa mereka berdua saling punya perasaan satu sama lain, namun mereka terlalu malu untuk mengakuinya. Saat Fang Yu semakin mengenal Ming Tian, dia mengalami perubahan sikapnya. Seiring waktu, Fang Yu mulai menghargai hal-hal sederhana, seperti menikmati teh dari cangkir biasa. Sebelum bertemu Ming Tian, Fang Yu terbiasa menggunakan barang-barang dan peralatan mewah karena status keluarganya yang sangat kaya. Dia pun sering mendapati dirinya berhayal dengan senyuman, memikirkan Ming Tian. Saat mau pulang, Fang Yu berhenti di sebuah kafe yang sering dia lewati. Dia ingin bertemu badut kelinci dan membelikannya secangkir kopi. Fang Yu menceritakan masalahnya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa bertindak alami di depan pria yang disukainya. Mendengarkan kata-kata Fang Yu dengan diam, badut kelinci tersebut sebenarnya adalah Ming Tian. Namun Fang Yu belum menyadari bahwa badut kelinci tersebut adalah Ming Tian. Keesokan harinya, Ming Tian melanjutkan latihannya dengan Xiaomi di sisinya. Dia berlatih teknik menghindar, dan seperti biasa, Xiaomi selalu menemukan cara untuk menggodanya, yang membuat Yana memarahi Xiaomi karena memanfaatkan Ming Tian. Kemudian, Ming Tian mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pencuci mobil. Saat dia bekerja, Sun Hao, Yanan, dan Xiaomi tiba-tiba muncul untuk membantunya. Awalnya, Ming Tian tidak setuju, tetapi dia tidak bisa menolak karena mereka bersikeras untuk membantunya. Ketika Fang Yu mengetahuinya, dia juga datang ke tempat cuci mobil dan berpura-pura membersihkan mobilnya. Sebenarnya, Fang Yu ingin bersama teman-temannya untuk membantu Ming Tian. Mereka semua pun bekerja bersama dengan penuh kegembiraan dan tawa. Fang Yu tampak sangat menikmati momen-momen tersebut, tertawa lepas sambil sesekali mencuri pandang ke arah Ming Tian. Pada saat yang bersamaan, Ming Tian juga sesekali melirik Fang Yu, memperhatikan keceriaannya. Setelah mereka selesai bekerja, Ming Tian berterima kasih kepada teman-temannya atas bantuan mereka. Meskipun dia tidak mengharapkannya, tetapi dia tidak bisa menolak ketulusan mereka.
Keesokan harinya, Fang Yu meminta Yanan untuk menemaninya ke Akademi Taekwondo untuk berlatih, tetapi Yanan menolaknya. Pada saat yang bersamaan, Fang Yu tiba-tiba punya ide untuk mengajak Ming Tian berlatih bersama. Dia pun berkata bahwa dia telah berjanji untuk mengajarkan ilmunya kepada kedua adik Ming Tian dan teman-teman mereka di Akademi Taekwondo. Fang Yu berharap bahwa Ming Tian akan menjadi asistennya dan menemaninya, sehingga mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tak lama kemudian, Sun Hao mendekati mereka, yang membuat Fang Yu sedikit kesal karena Sun Hao memaksakan diri untuk menjadi asistennya. Melihat situasi tersebut, Ming Tian mengambil inisiatif untuk ikut campur, menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawabnya karena itu adik-adiknya. Fang Yu pun tersenyum dan senang dengan sikap Ming Tian. Tak lama kemudian, Fang Yu dan Ming Tian tiba di Akademi Taekwondo untuk mengajar adik-adik Ming Tian dan teman-teman mereka. Suasana pun menjadi meriah dan menyenangkan. Setelah kelas berakhir, Ming Tian dan Fang Yu berjalan kembali ke kampus, berbincang ringan tentang taekwondo dan alasan Ming Tian menyukai tinju. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak yang menangis karena layangannya tersangkut. Tanpa ragu, Fang Yu mengambil layang-layang itu dan mengembalikannya kepada anak tersebut. Melihat kebaikan Fang Yu, Ming Tian pun terkesan dan keduanya saling bertukar pandangan malu-malu. Sesampainya di kampus, Fang Yu mengundang Ming Tian untuk berlatih di ring tinju. Fang Yu melemparkan banyak pukulan ke arah Ming Tian, tetapi dia hanya bertahan dan tidak membalas. Fang Yu pun menjadi frustasi dan bertanya-tanya apa yang ditakuti oleh Ming Tian. Ming Tian teringat momen sedih ketika ayahnya secara tidak sengaja mengalahkan lawannya dan membuatnya tidak bisa bertarung lagi seumur hidup. Mendengar hal ini, Fang Yu meminta Ming Tian untuk memperkuat tekadnya agar dia tidak terus dihantui oleh masa lalu. Setelah latihan, Ming Tian pulang dan Yi Chen sudah menunggu untuk menantangnya lagi. Namun kali ini, Ming Tian punya keberanian untuk menghadapi Yi Chen dan memperingatkannya untuk menunggu hari di mana mereka akan bertarung di ring tinju. Yi Chen segera mundur, tidak menyangka bahwa Ming Tian akan menantangnya kali ini. Kehadiran Yi Chen berdampak positif pada Ming Tian karena sekarang dia merasa lebih percaya diri dan yakin pada dirinya sendiri. Sebelum pertandingan, kedua kampus mengadakan pesta bersama dan semua siswi diizinkan hadir. Saat masuk, para siswi harus melewati detektor logam dan tak disangkanya, sebagian besar dari mereka ditemukan membawa senjata, termasuk Xiaomi. Selama pesta, kedatangan Ming Tian memukau semua gadis dengan ketampanannya. Ming Tian muncul dengan setelan elegannya, membuatnya menjadi pusat perhatian. Fang Yu termasuk yang tidak bisa berhenti melihatnya. Dia bahkan membayangkan Ming Tian mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Pada saat itu, Xiaomi mulai bergerak menuju Ming Tian. Untungnya Yanan melihatnya dan menghalangi tindak Xiaomi sambil mendesak Fang Yu untuk mendekati Ming Tian. Sayangnya, Fang Yu terlalu malu dan ragu untuk melakukannya. Tak lama kemudian, Fang Yu melihat Ming Tian pergi dan mengikutinya ke taman. Fang Yu mendekati Ming Tian dengan berbagai alasan seperti biasanya. Mereka saling memuji penampilan satu sama lain, dan dengan malu-malu, Ming Tian meminta Fang Yu untuk mengajarinya menari, karena dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Mereka mulai berlatih menari di taman. Momen romantis ini pun membuat mereka saling memandang dan tersenyum malu. Ming Tian teringat hari-hari awal pertemuan mereka ketika Fang Yu sangat dingin dan memarahinya di taman. Mendengar hal ini, Fang Yu hanya tersenyum canggung karena dia sangat bahagia. Tak lama setelah itu, Fang Yu mengundang Ming Tian ke rumahnya dan mengenalkan adiknya yang bernama Fang Zhu sebagai mitra sparringnya. Secara tidak sengaja, Fang Zhu mengatakan bahwa Ming Tian berhasil memikat Fang Yu dan mengubah sikapnya. Komentar ini pun membuat Fang Yu jadi kesal dan dia mencoba mengalihkan topik sebelum memulai pertandingan antara keduanya. Tak disangka, Ming Tian menang melawan Fang Zhu, membuat Fang Yu terkesan. Sebelum pergi, Fang Zhu memberikan petunjuk tentang hubungan Ming Tian dengan Fang Yu, menyebabkan Fang Yu kembali merasa kesal. Setelah itu, mereka berbincang santai di teras rumah Fang Yu, dan tampak jelas bahwa sikap Fang Yu terhadap Ming Tian semakin terbuka. Fang Yu bahkan berbagi cerita tentang masa lalunya dan hubungannya dengan kakeknya. Ming Tian mendengarkan dengan penuh perhatian dan serius, dan menambahkan bahwa Fang Yu adalah salah satu orang yang telah menginspirasinya hingga saat ini. Percakapan mereka mengalir dengan lancar untuk sementara waktu, tetapi kemudian tampaknya mereka kehabisan topik untuk dibahas, dan mereka terdiam dalam keheningan yang sangat canggung. Kecanggungan ini pun berlanjut ketika mereka masuk ke mobil saat Fang Yu mengantarkan Ming Tian ke tempat kerjanya.
Ketika Ming Tian tiba di tempat kerja, dia terkejut melihat Xiaomi ada di sana untuk membantunya. Setelah bekerja, keduanya kembali ke rumah Ming Tian untuk makan malam bersama. Tak disangka, Fang Yu juga tiba dengan banyak makanan untuk dibagikan di rumah Ming Tian. Namun, ketika Fang Yu melihat Xiaomi sudah ada di sana dan tampak sangat dekat dengan Ming Tian, dia berubah pikiran dan segera pergi dari rumah Ming Tian. Insiden ini membuat Fang Yu merasa kesal dan dia bergumam sendiri sambil memakan semua makanan sendirian. Melihat hal ini, Fang Zhu dengan cepat menebak bahwa Fang Yu merasa cemburu. Beberapa waktu kemudian, Yana membantu Fang Yu agar lebih dekat dengan Ming Tian di kampus. Yana nampaknya mencoba menjauhkan Xiaomi dari mereka, tetapi Xiaomi melawannya dengan memasak makanan untuk Yanan. Xiaomi dikenal sebagai koki yang terampil, jadi dia berhasil mengalihkan perhatian Yanan dan mendekati Ming Tian. Hal ini pun membuat Fang Yu sangat marah ketika Xiaomi mengirim video dirinya bersama Ming Tian. Sementara itu, Yanan hanya bisa minta maaf kepada Fang Yu karena dia tergoda oleh makanan lezat yang disiapkan oleh Xiaomi. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu memutuskan untuk belajar memasak agar bisa bersaing dengan Xiaomi. Namun, Fang Yu hanya belajar memasak dari video YouTube dan berharap bisa menjadi koki terampil dalam semalam. Setelah selesai memasak, Fang Yu meminta Fang Zhu untuk mencicipinya. Fang Zhu pun merasa makanan itu sangat tidak enak sehingga dia membagikannya kepada karyawannya, yang akhirnya membuat mereka semua menderita sakit perut. Di sisi lain, Ming Tian yang sedang berlatih tiba-tiba harus berhenti karena cedera. Dia merasa sangat kesakitan dan tidak bisa bekerja sebagai badut seperti biasanya. Melihat hal ini, Xiaomi menawarkan diri untuk menggantikan dia sebagai badut, dan Ming Tian dengan enggan menerima tawarannya. Tak disangka pada hari itu, Fang Yu datang ke kafe dan menceritakan kisah cintanya seperti biasa. Ketika dia selesai bercerita, Xiaomi segera melepas topeng badutnya. Hal itu pun mengejutkan Fang Yu. Xiaomi mengungkapkan kebenaran tentang situasinya, bahwa orang yang mengenakan kostum badut sebenarnya adalah Ming Tian. Fang Yu pun sangat terkejut dengan hal ini, tidak bisa membayangkan seberapa banyak rahasianya yang telah diketahui oleh Ming Tian. Setelah itu, Fang Yu pun pergi menemui Yanan dan menceritakan hal ini. Yanan sudah menduga hubungan antara Fang Yu dan Ming Tian. Selain itu, Yanan memperhatikan luka bakar minyak di tangan Fang Yu yang diperolehnya dari eksperimen memasaknya beberapa hari sebelumnya. Yanan akhirnya mendapatkan jawaban dan menawarkan untuk membantu Fang Yu lebih dekat dengan Ming Tian. Namun, Fang Yu masih sangat canggung dan ragu untuk menunjukkan perasaannya. Melihat hal ini, Yanan menasihati Fang Yu dan membandingkannya dengan Xiaomi yang selalu berusaha memenangkan hati Ming Tian. Beberapa waktu kemudian, Fang Yu masih mencoba menyusun kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya ketika tiba-tiba Ming Tian muncul dan menyapanya. Namun, kedatangan Ming Tian membuat Fang Yu merasa sangat canggung dan bingung, menyebabkan dia lupa semua kata-kata yang telah disiapkannya. Tepat saat Fang Yu akan mengungkapkan perasaannya kepada Ming Tian, bel pun berbunyi mengganggu momen tersebut. Kesempatan itu pun hilang, tetapi Fang Yu tidak menyerah dan segera merencanakan rencana lain. Tak disangka, rencana cadangannya melibatkan memasak. Fang Yu bergegas ke tempat Sun Hao dan memintanya untuk mengajarinya cara memasak. Setelah itu, Fang Yu mempraktikkan pelajaran memasak yang diberikan oleh Sun Hao. Kali ini, Yanan menjadi korban pertama masakan Fang Yu. Namun, Yanan sudah menyiapkan obat sakit perut sebelumnya. Awalnya, Yanan merasa cemas, tetapi dia tetap mencobanya untuk menyenangkan Fang Yu dan mencicipi masakannya. Ekspresi Yanan yang awalnya penuh kecemasan berubah menjadi senyum gembira saat dia memuji masakan Fang Yu. Tak lama kemudian, Fang Yu mengumumkan bahwa dia akan bertemu dengan Ming Tian karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Mendengar hal ini, Yanan menjadi bersemangat dan mendorong Fang Yu. Sementara itu, Ming Tian dan Sun Hao sedang duduk di taman. Saat mereka asyik berbincang, tiba-tiba Fang Yu muncul dan berbicara dengan Sun Hao. Mereka tampak sangat akrab yang membuat Ming Tian merasa terganggu. Kemudian, dia melampiaskan rasa cemburunya selama latihan dengan memukul samsak tinju. Melihat hal ini, Yanan cepat-cepat mendekati Ming Tian dan membujuknya untuk berhenti. Yanan mengajak Ming Tian pergi ke suatu tempat di mana Fang Yu dan Sun Hao sedang berbagi makanan. Hal ini pun membuat Ming Tian semakin kesal, tetapi dia dipaksa oleh Yanan untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian, Xiaomi tiba dengan membawa makanan yang telah disiapkannya untuk Ming Tian. Dia bahkan mendekatkan wajahnya ke Ming Tian, dan kejadian ini membuat Fang Yu sangat marah dan frustasi. Kali ini, Fang Yu yang melampiaskan emosinya pada samsak tinju, memukulnya dengan keras dan sembarangan.
Melihat ini, Yanan hanya bisa menasehati dan mencoba menenangkan amarah Fang Yu. Tak lama kemudian, Yanan menyarankan mereka berdua untuk berbicara dan kemudian membicarakan gerakan tinju legendaris yang ingin ia ajarkan. Tak disangka, gerakan tersebut adalah yang telah merenggut nyawa Paman Jimian. Mendengar hal ini, Fang Yu jadi sangat emosional. Dan keesokan harinya, turnamen seni bela diri berlangsung. Pada pertandingan pertama, Ming Tian meraih kemenangan dan lawan berikutnya adalah Yi Chen. Pada putaran awal, Ming Tian hanya bisa bertahan saat Yi Chen menyerangnya dengan brutal. Untungnya, Ming Tian berhasil menahan tekanan dan membalikkan keadaan. Pertandingan pun berakhir dengan Yi Chen yang pingsan akibat serangan Ming Tian. Di pertandingan itu, Ming Tian mendapat apresiasi dan ucapan selamat dari kepala universitas. Kemenangannya juga dirayakan oleh teman-temannya yang mengajaknya ke sebuah restoran. Ming Tian tampak sangat bahagia dan bersyukur memiliki teman-teman yang mendukungnya. Setelah perayaan, tiba-tiba Xiaomi mendekati Ming Tian dan pulang bersamanya. Hal ini pun membuat Fang Yu sekali lagi merasa marah dan cemburu. Namun, Fang Yu tetap diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di kampus. Dan Xiaomi bertindak seolah tidak ada yang terjadi, berperilaku seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Fang Yu tidak pergi ke kampus selama beberapa hari, karena ada urusan pribadi yang harus dia tangani. Selama waktu itu, Ming Tian merasa hampa dan sering membayangkan tentang menghabiskan waktu dengan Fang Yu. Di waktu yang bersamaan, Fang Yu pun sangat merindukan Ming Tian. Suatu hari, setelah menerima saran dari Yanan, Ming Tian memutuskan untuk mengunjungi Fang Yu di kantornya. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya berlibur ke taman hiburan. Tetapi, Fang Yu menolak undangan tersebut dengan alasan komitmen kerjanya. Namun diam-diam, dia sangat senang dan gembira. Setelah meninggalkan kantornya, Fang Yu berencana mengunjungi rumah Ming Tian dan membawakannya makanan. Namun, ketika dia tiba, secara tak terduga, dia menemukan Yanan dan Xiaomi berdiri di depan rumah Ming Tian, menghadapi Yi Chen dan rekan-rekannya. Yi Chen masih menyimpan dendam terhadap Ming Tian dan sedang ingin balas dendam. Ming Tian belum pulang dari tempat kerja. Melihat situasi tersebut, Fang Yu dan teman-temannya mengajak Yi Chen dan kelompoknya untuk bertarung di kampus. Dan pada akhirnya, Fang Yu dan teman-temannya keluar sebagai pemenang dari pertarungan tersebut. Ya, karena mereka bertiga memang atlet bela diri di bidangnya masing-masing. Dan setelah itu, mereka pun berjanji untuk merahasiakan insiden tersebut dari Ming Tian. Tidak lama kemudian, Ming Tian pulang dan menemukan mereka bertiga di rumahnya. Dia pun bertanya tentang alasan kedatangan mereka, tetapi tidak ada yang menjawabnya karena mereka sibuk makan dengan adik-adik Ming Tian. Namun, Fang Yu merasa sedikit kecewa karena dia tidak punya kesempatan untuk berbagi makanan yang dibawanya. Setelah makan, Fang Yu keluar untuk mencari udara segar. Melihat hal itu, Ming Tian pun mengikutinya. Fang Yu mengakui bahwa dia masih mempertimbangkan undangan Ming Tian untuk berlibur ke taman hiburan. Dia juga menjelaskan bahwa dia perlu tetap fokus pada pekerjaannya selama kakeknya masih ada. Pada hari berikutnya, Fang Yu sedang menuju kantornya. Dia pun masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Ming Tian semalam. Dia sungguh ingin pergi ke taman hiburan dengannya, tapi keadaan sepertinya menghalangi hal itu. Lamunannya pun terganggu ketika dia menyadari sopirnya mengarahkannya ke rute yang berbeda menuju perusahaan. Supirnya menjelaskan bahwa kakeknya telah mengatur jadwalnya agar dia bisa bergabung dengan teman-temannya. Kakeknya bahkan telah menyiapkan pakaian lucu untuk Fang Yu kenakan ke taman hiburan yang telah disebutkan oleh Ming Tian. Sementara itu, Ming Tian dan yang lainnya sedang bersiap-siap untuk masuk ke taman hiburan. Tak lama kemudian, Fang Yu tiba, mengenakan pakaian yang sangat feminim dan menggemaskan, yang membuat semua orang terpesona melihatnya, terutama Ming Tian. Mereka pun akhirnya bersenang-senang menikmati berbagai wahana di taman tersebut. Yanan dengan cekatan berhasil menggagalkan usaha Xiaomi untuk memisahkan Fang Yu dan Ming Tian. Fang Yu dan Ming Tian bahkan naik wahana menegangkan yang sudah lama ingin dicoba oleh Fang Yu. Kemudian, mereka pun berani masuk ke rumah berhantu bersama Yanan. Saat Ming Tian memuji kecantikan Fang Yu dan menggenggam tangannya untuk menenangkannya di suasana yang menakutkan, momen romantis pun terjadi. Dan keesokan harinya, Fang Yu tiba di kampus dengan senyuman yang bersinar. Dia mendekati Ming Tian dan Yanan yang sedang berlatih. Tak lama kemudian, Xiaomi tiba dan memberitahu mereka bahwa mereka telah dipanggil oleh kepala universitas.
Tanpa diduga, Ming Tian dan yang lainnya diberikan tugas untuk pergi ke Makau untuk pertandingan demonstrasi yang bertujuan merekrut mahasiswa baru. Beberapa hari kemudian, Fang Yu menghadapi masalah lain karena kakeknya bersikeras agar dia bertemu dengan Guan Yuan, orang yang diaturnya untuk dia nikahi. Guan Yuan bahkan datang ke kampus untuk menjemput Fang Yu. Pada saat itu, Ming Tian sedang lewat dan bertemu dengan Guan Yuan yang bertanya tentang keberadaan Fang Yu. Tak lama kemudian, Fang Yu dan Yanan mendekati mereka. Guan Yuan mengundang Fang Yu untuk makan bersama, dan Fang Yu mencoba menolak undangan tersebut. Namun, Yanan tampak punya suatu ide dan mendorong Fang Yu untuk menerima tawaran Guan Yuan. Sementara itu, Ming Tian tetap diam melihat mereka pergi dari sana. Tidak lama setelah itu, mereka berada di tempat makan. Namun tanpa diduga, Yanan punya rencana sendiri dan mengundang semua mahasiswa untuk bergabung makan bersama mereka. Hal ini pun membuat Guan Yuan merasa tidak nyaman dan marah. Setelah makan, Fang Yu masih memikirkan tentang Ming Tian, terutama ketika mereka hendak berpisah tadi. Mendengar hal ini, Yanan berencana untuk memprovokasi Ming Tian untuk mengakui perasaannya. Di sisi lain, Ming Tian terlihat bingung memikirkan insiden di kampus sehari sebelumnya. Sepertinya dia cemburu dan kecewa dengan Fang Yu yang menerima ajakan Guan Yuan, orang yang diatur untuk dia nikahi. Keesokan harinya, pasangan tersebut, Ming Tian dan Fang Yu, bersikap dingin selama latihan mereka. Yanan pun datang dan dengan sengaja mengungkit acara makan siang dengan Guan Yuan kemarin. Hal itu pun memicu kemarahan Ming Tian meskipun dia mencoba untuk mengendalikannya. Setelah Yanan pergi, Ming Tian menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Fang Yu dan memperingatkannya untuk berhati-hati dengan Guan Yuan. Di saat itu, Fang Yu mencoba membuat Ming Tian mengakui perasaannya, tetapi dia masih terlihat canggung dan kurang percaya diri. Yanan pun frustasi dengan kegengsian mereka untuk mengakui perasaan masing-masing dan tidak mengerti mengapa mereka menyembunyikan perasaannya. Ming Tian kebetulan lewat. Jadi, Yanan berbagi kisah tentang kerumitan hubungan senior-junior tanpa menyebutkan nama orangnya. Hal itu pun membuat Fang Yu jadi panik dan tanpa sengaja mendorong Yanan hingga dia pingsan. Fang Yu membawa pergi Yanan dan melarikan diri, meninggalkan Ming Tian di belakang. Beberapa waktu kemudian, saat Ming Tian sedang bekerja, Guan Yuan tiba-tiba mendekatinya dengan niat untuk mempermalukannya dan menghinanya karena status sosialnya. Sebagai respon, Ming Tian menggunakan selang air untuk membuat Guan Yuan mundur dengan cepat. Keesokan harinya, Sun Hao mendekati Ming Tian dan terlibat dalam percakapan santai. Mereka membahas pernikahan yang diatur antara Fang Yu dengan Guan Yuan. Sun Hao menyatakan ketidaksetujuannya akan hal itu. Pada awalnya, Ming Tian mengira Sun Hao menyukai Fang Yu. Namun Sun Hao mengatakan bahwa dia telah menyerah mengejar Fang Yu karena dia tahu bahwa Fang Yu punya perasaan terhadap Ming Tian. Hal ini pun membuat Ming Tian terkejut dan senang meskipun dia masih merasa kacau. Tidak lama setelah itu, Ming Tian mengendarai sepedanya dengan pikiran yang mendalam, berencana untuk bertemu dengan Fang Yu dan membicarakan perasaan mereka. Saat melewati kafe tempat dia bekerja sebagai badut, dia melihat Fang Yu di sana. Ming Tian memarkirkan sepedanya dan mendekatinya. Kemudian, mereka memesan minuman dan duduk bersama, memecahkan keheningan yang canggung saat Ming Tian secara terbuka bertanya tentang perasaan Fang Yu. Hal ini pun membuat Fang Yu terkejut dan jadi panik, kemudian meninggalkan kafe tersebut. Namun, Ming Tian mengejarnya dan memegang tangannya. Akhirnya, mereka berdua pun mengakui perasaan masing-masing dan membahas momen-momen yang membuat mereka cemburu satu sama lain. Dan mulai saat ini, mereka pun resmi pacaran, namun masih merahasiakan hubungan mereka. Setelah itu, tugas yang diberikan oleh kepala universitas tempo hari akhirnya tiba juga. Ming Tian serta 3 temannya menuju ke bandara untuk pergi ke Makau. Namun, Fang Yu tidak bisa bergabung dengan mereka karena dia telah ditugaskan untuk pergi ke Dubai oleh kakeknya. Sementara itu, Ming Tian dan yang lainnya berada di Makau bersiap untuk berkompetisi. Di sisi lain, Fang Yu duduk dan menyaksikan pertandingan temannya karena penerbangannya tertunda karena masalah maskapai. Setelah kompetisi, Ming Tian menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan mantan bosnya. Mereka memiliki percakapan hangat selama makan, di mana Ming Tian bercerita tentang pacar barunya, membawa kegembiraan kepada bosnya. Setelah pertemuan itu, Ming Tian pergi untuk sendirian di dekat sebuah air mancur, terjebak dalam pemikiran tentang situasi saat ini. Dan tidak terduga, Fang Yu muncul dari belakangnya, dan mereka pun dengan hangat menyapa satu sama lain,
duduk di samping air mancur. Mereka pun setuju untuk menciptakan momen romantis yang indah bersama, meskipun mereka punya kenangan pahit di kota ini. Tak lama kemudian, Ming Tian dan Fang Yu berjalan santai melewati pasar malam, berpakaian dengan pakaian couple. Kemudian mereka menemukan boneka kelinci yang mengingatkan mereka pada saat Fang Yu bertemu dengan Ming Tian berpakaian sebagai badut kelinci. Meskipun dia tidak mengenalnya saat itu, keduanya merasa malu dan penuh kasih. Setelah itu, Fang Yu harus berpisah dengan Ming Tian karena dia hanya singgah sebentar di Macau dalam perjalanannya ke Dubai. Saat berpisah, Ming Tian membuatnya terkejut dengan memberinya boneka kelinci yang telah dia beli secara rahasia, yang membuat Fang Yu sangat bahagia. Keesokan harinya, Ming Tian dan teman-temannya bersiap untuk kembali ke kampus. Akhirnya Sun Ha mengetahui bahwa Ming Tian dan Fang Yu telah berkencan saat dia melihat panggilan masuk di ponsel Ming Tian. Mereka berdua sepakat untuk tidak membicarakannya di depan teman-teman mereka. Meskipun sudah punya hubungan, Ming Tian dan Fang Yu masih merasa malu. Terlihat saat Fang Yu menelepon Ming Tian suatu malam, dan mereka berbicara dengan canggung, kesulitan untuk mengungkapkan kerinduan mereka satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Fang Yu kembali ke rumah dan mengundang Ming Tian untuk bertemu dengannya di taman kampus. Dia juga membuatnya terkejut dengan memberinya boneka kelinci sebagai hadiah balasan atas apa yang sebelumnya telah diberikan oleh Ming Tian kepadanya. Tanpa diketahui mereka, Xiaomi menyaksikan momen romantis ini dari kejauhan, penuh dengan rasa cemburu, dan dengan cepat dia pergi dari sana. Sementara itu, Fang Zhu mengetahui tentang perasaan cinta Fang Yu. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menjaga adik-adik Ming Tian di rumah mereka. Ini memungkinkan Ming Tian dan Fang Yu untuk berkencan tanpa perlu khawatir tentang adik Ming Tian. Fang Yu dan Ming Tian kemudian memutuskan untuk menghabiskan hari yang menyenangkan di pantai, menikmati pemandangan pantai. Mereka dengan gembira mengayuh sepeda di sepanjang pantai, menyadari banyaknya pasangan muda di area itu. Setelah perjalanan yang menyenangkan, Ming Tian dan Fang Yu bergandengan tangan dan menikmati pemandangan laut, merasakan romansa di udara. Percakapan mereka mengalir dengan lebih lancar dari sebelumnya, dan bahkan Ming Tian yang biasanya polos mulai memberikan pujian dan kata-kata manis kepada Fang Yu. Ini adalah hari yang benar-benar istimewa bagi keduanya. Beberapa waktu kemudian, Fang Yu dan Fang Zhu dipanggil oleh kakek mereka. Dalam pertemuan itu, kakeknya menyuruh Fang Yu untuk menjauh dari Ming Tian karena status sosialnya yang jauh lebih rendah dari mereka. Meskipun permintaan kakeknya, Fang Yu menolaknya untuk mengakhiri hubungannya dengan Ming Tian. Akhirnya, mereka pun berdebat dengan sangat panas, sampai-sampai Fang Yu meninggalkan rumahnya dan mencari perlindungan di rumah Yanan. Untungnya, Yanan dan ayahnya perhatian dan menyambut Fang Yu untuk tinggal bersama mereka sementara waktu. Setelah itu, Fang Yu selesai berbelanja dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Ming Tian, di mana dia menyiapkan mie untuknya dan kedua adiknya. Saat Ming Tian memberikan makan mie kepada Fang Yu, momen romantis pun terjadi dan mereka berdua terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Fang Yu dipanggil ke kampus oleh kepala universitas. Fang Yu dipaksa untuk mengundurkan diri dari universitas atas permintaan kakeknya, dan kepala universitas tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah masalah keluarga di luar kendali mereka. Namun, Fang Yu tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Dia duduk di taman kampus dan mencari artikel tentang kegiatan pasangan biasanya. Kemudian, dia mengundang Ming Tian untuk makan bersama, mencoba menerapkan beberapa tips yang telah dia temukan. Selama kencan mereka, beberapa mahasiswa perempuan lain melihat mereka, dan desas-desus mulai menyebar di seluruh kampus. Tidak lama setelah itu, kakek Fang Yu terlihat mengunjungi tempat pencucian mobil, tempat Ming Tian bekerja. Dia meminta Ming Tian untuk menjauhi Fang Yu dan mengisyaratkan bahwa dia akan memenuhi permintaan apapun dari dia. Namun Ming Tian dengan sopan menolaknya dan menyatakan bahwa dia akan selalu bersama dengan Fang Yu, kecuali Fang Yu memintanya untuk pergi. Tanpa berkata sepatah kata pun, kakek Fang Yu pun segera pergi dari sana. Sementara itu, Fang Yu dan Yanan sedang jalan-jalan santai untuk mendapatkan udara segar. Ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan Sun Hao dan Xiaomi. Namun, Xiaomi masih merasa cemburu terhadap Fang Yu yang sekarang berkencan dengan Ming Tian. Mereka memutuskan untuk pergi ke fasilitas olahraga dan bertemu dengan Guan Yuan yang juga berencana untuk menggunakan lapangan. Akhirnya, mereka melakukan perlombaan yang mana dimenangkan oleh Fang Yu dan teman-temannya. Di sisi lain, Fang Zhu berusaha mencari Fang Yu yang tidak kembali ke rumah selama beberapa hari dan telah mematikan ponselnya.
dia pergi ke kampus dan meminta bantuan Xiaomi untuk membawanya ke tempat latihan. Setelah bertemu dengan Fang Yu, Fang Zhu memberitahunya bahwa kakek mereka sedang sakit dan memintanya untuk kembali ke rumah bersama mereka. Mendengar kabar ini, Fang Yu pun melunak dan setuju untuk pulang. Kemudian, dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yu masih bisa bertemu dengan Ming Tian seperti biasanya. Pada suatu kesempatan, Fang Yu juga mengunjungi rumah Ming Tian, di mana mereka menikmati mie bersama dengan kedua adiknya. Selama makan malam, terjadi pemadaman listrik akibat hujan lebat, yang mana bukan kali pertama hal ini terjadi di rumah Ming Tian. Sementara itu, Fang Zhu dan kakeknya sedang makan malam di rumah mereka. Mereka membahas tentang Fang Yu yang belum pulang ke rumah, dan Fang Zhu berspekulasi bahwa Fang Yu mungkin berada di rumah Ming Tian. Setelah mendengar ini, kakeknya tampaknya sedang punya rencana sesuatu tentang hubungan Fang Yu dengan Ming Tian. Keesokan harinya, Ming Tian berencana untuk pergi bekerja di kafe. Namun dia menemukan bahwa kafe telah dibeli oleh orang lain dan tidak lagi beroperasi seperti biasanya. Kemudian, Ming Tian menghadapi situasi serupa ketika dia pergi ke tempat mencuci mobil, di mana bosnya memberitahunya bahwa bisnisnya telah dilaporkan karena tidak memenuhi standar nasional. Ming Tian berdiri di sana dengan tidak percaya pada situasi sulit yang dia hadapi sekarang. Namun, masalah Ming Tian tidak berhenti di situ. Pada malam hari, pemilik rumah mendekati Ming Tian dan memberitahunya bahwa mereka harus meninggalkan rumahnya karena telah dijual kepada pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun Ming Tian berusaha bernegosiasi, pemilik rumah bersikeras bahwa mereka hanya punya 2 hari untuk mengemas barang-barangnya dan pergi dari sana. Dengan wajah pasrah, Ming Tian mencoba tetap kuat demi kedua adiknya. Keesokan harinya, Ming Tian dan kedua adiknya terlihat mengemas barang-barang mereka dan dengan enggan meninggalkan rumah mereka. Untungnya, Ming Tian memiliki Sun Hao dan ibunya yang dengan baik hatinya setuju untuk memberikan tumpangan kepada Ming Tian dan kedua adiknya sementara waktu. Ming Tian menyatakan rasa terima kasihnya kepada Sun Hao dan ibunya dan menawarkan bantuan untuk gerai makanan yang mereka kelola. Tidak lama setelah itu, Ming Tian menerima telepon dari Fang Zhu yang meminta dia untuk mengunjungi rumah sewanya yang terdahulu. Fang Zhu mengungkapkan bahwa semua kemalangan yang baru dia alami merupakan ulah dari kakeknya. Mereka pun sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada Fang Yu sampai Fang Zhu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, bawahan kakek Fang Yu mengunjungi rumah Sun Hao dan menawarkan untuk membeli gerai makanan dan propertinya. Mengetahui bahaya yang dihadapi oleh Ming Tian, Sun Hao dengan terang menolak tawaran tersebut yang hampir menyebabkan perkelahian dengan bawahan kakek Fang Yu. Sementara itu, Fang Yu telah merencanakan untuk mengunjungi rumah Ming Tian dan kedua adiknya. Tetapi dia terkejut ketika pemilik rumah memberitahunya bahwa Ming Tian dan kedua adiknya sudah pindah. Tidak lama setelah kejutan ini, Xiaomi menghubungi Fang Yu dan mengundangnya untuk bertemu. Xiaomi sudah mengetahui tentang situasi sulit yang dihadapi oleh Ming Tian yang disebabkan oleh kakek Fang Yu. Xiaomi pun jadi marah kepada Fang Yu. Dia tersulut emosi dan ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung. Xiaomi tidak tahan memikirkan penderitaan Ming Tian karena hubungannya dengan Fang Yu. Namun, Fang Yu tetap tidak menyadari perkembangan masalah ini karena tidak ada yang memberitahunya tentang apa yang sedang terjadi. Perkelahian antara Fang Yu dan Xiaomi semakin memanas hingga Yanan campur tangan untuk menenangkan mereka berdua. Setelah pertengkaran, Fang Yu akhirnya mengetahui tentang situasi terkini dari Xiaomi. Dia pun jadi marah dan segera pulang untuk menghadapi kakeknya. Terjadilah perdebatan sengit antara mereka, di mana kakeknya mengungkapkan bahwa paman Jimian yang Fang Yu sangat kagumi itu telah meninggal akibat perkelahian yang melibatkan ayah Ming Tian. Fang Yu pun terkejut dan tidak percaya. Emosinya jadi kacau. Dia tidak pernah mengira bahwa ayah kekasihnya bertanggung jawab atas kematian paman yang dia cintai. Pada akhirnya, Fang Yu memutuskan untuk bertemu dengan Ming Tian dan langsung bertanya padanya tentang kebenarannya. Ming Tian pun tidak bisa lagi menghindari percakapan ini dan mengungkapkan penyesalannya atas tindakan ayahnya. Dia tidak ingin mengulang kembali kenangan yang menyakitkan yang menghantuinya. Fang Yu setelah mendengar pengakuannya sangat sedih dan bingung. Dia pun kembali ke rumah dengan penuh kesedihan. Melihat Fang Yu dalam keadaan seperti itu, Fang Zhu mengumpulkan keberaniannya untuk menghadapi kakeknya. Fang Zhu menyatakan bahwa dia selalu percaya bahwa Fang Yu paling ceria dan bahagia ketika bersama dengan Ming Tian. Dia marah kepada kakeknya karena telah merampas kebahagiaan Fang Yu. Fang Zhu juga meminta kakeknya untuk berhenti mengganggu kehidupan Ming Tian dan kedua adiknya.
Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yu secara bertahap mulai menjauhkan dirinya dari Ming Tian. Bahkan, dia meminta agar mereka berpisah alias putus. Di sisi lain, Ming Tian berusaha untuk kuat dan menerima realitas yang sulit ini. Meskipun perasaannya yang mendalam terhadap Fang Yu, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan persetujuan dari kakek Fang Yu. Keesokan harinya, Ming Tian mengunjungi rumah Yanan untuk menjelaskan peristiwa terbaru dan meminta bantuan darinya untuk mengecek keadaan Fang Yu dan memahami kondisinya saat ini. Ming Tian juga menceritakan sejarah menyakitkan dari tindakan ayahnya yang tanpa disengaja mengakibatkan kematian paman Fang Yu. Mendengar cerita Ming Tian, ayah Yanan segera memeluknya, mengungkapkan bahwa Ming Tian adalah anak dari sesama murid seni bela diri. Dia menawarkan untuk mengajari Ming Tian teknik bela diri rahasia yang bernama pukulan maut, yang menjadi penyebab kematian paman Jimian. Namun, Ming Tian dengan sopan menolaknya dan menyatakan keinginannya agar tidak ada orang lain yang menderita karena teknik tersebut. Terkesan oleh kebaikan hati Ming Tian, Yanan pergi untuk memberitahu Fang Yu tentang hal tersebut. Sayangnya, Fang Yu sudah terlalu sedih dan berusaha menyembunyikan perasaannya dari Ming Tian. Dia sangat bingung dan butuh waktu untuk memikirkan hubungan mereka. Meskipun Yanan sudah berupaya untuk mendekatkan mereka lagi, tampaknya hal itu agak sulit. Beberapa waktu kemudian, Ming Tian bertemu dengan Fang Zhu yang telah manggilnya. Fang Zhu telah membeli rumah yang dulu ditempati oleh Ming Tian dan kedua adiknya dan meminta mereka untuk pindah kembali. Ming Tian pun setuju dengan permintaan itu selama itu merupakan sewa rumah dan tidak ditawarkan secara gratis. Dia juga minta bantuan Fang Zhu untuk menghubungi Fang Yu. Saat itu, Fang Yu sedang berlatih seni bela diri dengan marah dan kegelisahan yang terlihat jelas dalam emosinya. Namun, Ming Tian memutuskan untuk mendekatinya, mencoba membuka tentang masa lalu gelap yang mengikuti pertarungan antara ayahnya dan paman Jimian. Dia menjelaskan bahwa konsekuensi dari pertarungan itu tidak hanya mempengaruhi Fang Yu, tetapi juga dia dan kedua adiknya. Ming Tian mengakui bagaimana kehadiran Fang Yu telah berdampak positif pada hidupnya, memberinya kembali keberanian dan rasa percaya diri yang telah hilang. Mendengar kata-kata tulus dari Ming Tian, Fang Yu mulai merasa simpati dan melembutkan hatinya. Tergerak oleh ketulusannya, dia mulai mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap hubungan mereka. Sementara itu, Fang Zhu menghadapi kakeknya dan mengungkapkan bahwa dia telah membantu Ming Tian kembali ke rumah lamanya. Kakeknya mempertanyakan loyalitas Fang Zhu, tetapi Fang Zhu dengan tenang memintanya untuk membiarkan Fang Yu menentukan masa depannya sendiri. Tidak lama kemudian, Ming Tian pindah kembali ke rumah lamanya dengan dukungan dari teman-temannya termasuk Fang Yu. Meskipun awalnya canggung dan ada masalah di masa lalu, hubungan mereka perlahan membaik dalam beberapa hari berikutnya. Selain itu, Ming Tian telah melanjutkan latihannya dengan Fang Yu untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen yang akan datang. Ketika hari turnamen tiba, mereka bersama dengan yang lainnya berkumpul di arena. Saat Yanan bertanding, seorang wanita mendekati Fang Yu dan menunjukkan foto paman Jimian saat muda. Dia mengaku sebagai mantan istri paman Jimian. Wanita itu berbagi beberapa informasi tentang kematiannya yang membuat Fang Yu merasa tidak nyaman. Setelah percakapan singkat itu, mereka pun berpisah. Di sisi lain, kakek Fang Yu menerima telepon dari seorang wanita yang sebelumnya mendekati Fang Yu. Ternyata, dia adalah salah satu bawahannya yang disuruhnya untuk menipu Fang Yu. Kakeknya dengan sengaja memberikan informasi palsu tentang ayah Ming Tian, menyiratkan bahwa dia telah melakukan kesalahan sebelum pertarungannya dengan paman Jimian. Mengetahui kondisi mental yang rapuh dari Fang Yu, kakeknya tahu bahwa dia akan dengan mudah percaya pada kebohongan ini. Hari berikutnya, ketika Ming Tian mengundang Fang Yu ke sesi latihan mereka, dia pun memasang ekspresi murung dan menahan emosinya. Sekali lagi, Fang Yu membahas tentang paman Jimian dan dia telah dipengaruhi oleh informasi palsu dari mantan istri paman Jimian. Dan setelah itu, secara sepihak, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ming Tian. Beberapa waktu kemudian, Fang Zhu menghubungi Yanan dan menanyakan di mana Fang Yu. Karena khawatir, Yanan segera menemui Ming Tian dan menanyakan tentang Fang Yu. Ming Tian menjelaskan bagaimana sikap Fang Yu telah berubah selama turnamen berlangsung dan mereka masih bingung tentang penyebab perubahannya. Tanpa diketahui oleh mereka, Fang Yu sebenarnya berada di makam paman Jimian. Dia bingung dan masih memikirkan kata-kata mantan istri paman Jimian. Kemudian Fang Zhu tiba di lokasi, namun Fang Yu sudah pergi. Kemudian malam itu hujan turun deras
dan Yanan menemukan Fang Yu berdiri di luar rumahnya. Dia pun segera mengajak Fang Yu untuk masuk dan membantunya mengeringkan dirinya. Selama pertemuan ini, Yanan menegurnya dan menasihati Fang Yu tentang perubahan perilakunya belakangan ini, terutama mengenai hubungannya dengan Ming Tian. Fang Yu yang dulunya teguh, akhirnya patah di depan Yanan. Dia menangis dengan histeris, tidak mampu menahan beban pikiran dan emosinya. Keesokan harinya, Fang Yu tampil dengan tenang. Saat sarapan, dia mengejutkan kakeknya dengan meminta izin untuk belajar di luar negeri. Fang Zhu pun terkejut dan menentang ide tersebut. Hanya beberapa bulan yang lalu, Fang Zhu melihat Fang Yu begitu bahagia bersama Ming Tian, tetapi sekarang kebahagiaan itu sepertinya telah lenyap sama sekali. Fang Yu tampaknya telah menyerah pada semua mimpinya. Keesokan harinya, Fang Yu pergi ke kampus untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dan berpamitan kepada teman-temannya. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau semangat. Ming Tian segera mendatanginya mencari tahu alasan sebenarnya di balik keputusannya. Namun, Fang Yu terus menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya darinya, menggunakan situasi Paman Jimian sebagai alasan. Sekarang dicampur dengan informasi palsu dari bawahan kakeknya. Setelah mendengar ini, Ming Tian menawarkan agar dia yang mengundurkan diri dari kampus, sehingga Fang Yu bisa melanjutkan studinya di kampus. Tetapi Fang Yu menolaknya, bersikeras bahwa Ming Tian tinggal demi kepentingan kedua adiknya. Tidak lama kemudian, Guan Yuan datang untuk menjemput Fang Yu. Awalnya, Fang Yu ingin menolak tawaran Guan Yuan, tetapi ketika dia melihat Ming Tian mendekat, dia sengaja masuk ke dalam mobil Guan Yuan untuk membuat Ming Tian melihatnya dan mungkin merasa tidak suka padanya. Dia percaya hal ini akan membantunya melupakan mantan kekasihnya itu. Seiring berjalannya waktu, Ming Tian hanya bisa merenungkan tentang momen indah yang pernah ia rasakan bersama Fang Yu. Kenangan ini tidak bisa dengan mudah dia hapus meskipun Ming Tian bekerja di tempat lain. Beberapa waktu kemudian, Guan Yuan bertemu dengan Ming Tian di tempat pencucian mobil dan mencoba mengintimidasi dan merendahkannya. Bos Ming Tian menyaksikan insiden tersebut, melaporkannya kepada Fang Zhu. Ternyata, Fang Zhu telah membeli tempat pencucian mobil tersebut. Setelah mengetahui hal ini, Fang Zhu segera memberitahu Fang Yu dan kakeknya tentang tindakan Guan Yuan itu. Dengan rekaman CCTV dan bukti percakapan, sifat Guan Yuan sebenarnya menjadi jelas. Fang Yu kemudian dengan sengaja mengundang Guan Yuan makan siang, hanya untuk mengekspos niat jahatnya di depan media. Sementara itu, kakek Fang Yu juga telah melihat bukti yang mengekspos niat sebenarnya Guan Yuan yang hanya ingin merebut kekayaan Fang Yu. Tanpa ragu, kakek Fang Yu menelepon ayah Guan Yuan dan membatalkan perjodohan yang diatur. Berita tentang perbuatan Guan Yuan dengan cepat menyebar melalui media. Sementara itu, Fang Zhu sangat senang karena kakeknya telah membatalkan perjodohan antara Fang Yu dan Guan Yuan. Beberapa waktu kemudian, Fang Yu mengucapkan selamat tinggal kepada kedua adik Ming Tian dan teman-teman sekolahnya. Adik Ming Tian tampak kecewa dan meninggalkan ruangan dengan cepat. Namun, Fang Yu menunggu mereka di rumahnya dan mengundang mereka untuk makan. Sebagai permintaan maaf karena harus pergi dan tidak lagi bisa menemani mereka. Sebanyak apapun Fang Yu mencoba melupakan Ming Tian, kenangan manis yang pernah mereka lakukan terus menghantuinya. Tak lama kemudian, Ming Tian menelponnya dan mengundangnya ke kafe tempat ia bekerja. Selama pertemuan itu, Ming Tian dengan penuh kasih mengingat semua kebiasaan Fang Yu yang dulu sering dia lihat setiap hari. Tanpa disadari, air mata Fang Yu pun keluar karena kebaikan Ming Tian. Sebanyak apapun Fang Yu mencoba membuat Ming Tian agar membencinya, namun Ming Tian selalu mencoba memahaminya dan berempati dengannya. Setelah berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, Ming Tian tiba-tiba diserang oleh seseorang. Penyerangnya ternyata adalah Wu Ji, mantan rival Fang Yu. Wu Ji telah menargetkan Ming Tian untuk memprovokasi Fang Yu agar bertarung. Ming Tian akhirnya diculik dan ditawan di suatu tempat. Kabar tentang insiden ini pun didengar oleh Fang Yu, dan dia segera menghubungi teman-temannya untuk mencari Ming Tian. Pada akhirnya, Fang Yu mengetahui bahwa Yi Chen sebelumnya telah bersekongkol dengan Guan Yuan dan Wu Ji. Dengan informasi dari Yi Chen, mereka dengan cepat menemukan tempat persembunyian Wu Ji. Namun begitu tiba di sana, mereka dihadapkan oleh Wu Ji dan gengnya. Wu Ji berjanji akan melepaskan Ming Tian jika Fang Yu bisa mengalahkannya. Pertarungan pun tak terelakkan, bukan di dalam ring, tetapi di arena yang tinggi dan berbahaya. Pertarungan itu sengit, tetapi menjadi jelas bahwa Fang Yu tak sebanding dengan Wu Ji, dan dia dengan mudah mengalahkannya. Tidak lama setelah itu, ayah Yanan muncul di tempat kejadian dan menghadapi Wu Ji. Ayah Yanan menjelaskan bahwa orang yang dicari oleh Wu Ji tidak ada,
karena orang yang dicari Wu Ji adalah seorang petarung dengan teknik mematikan yang disebut dengan pukulan maut. Ayah Yanan meminta Ming Tian untuk belajar teknik ini karena hanya membutuhkan waktu singkat untuk menguasainya. Pada awalnya, Ming Tian menolaknya karena dia juga mempertimbangkan trauma Fang Yu terkait dengan teknik tersebut. Namun, Fang Yu dan Ming Tian akhirnya terbujuk oleh Ayah Yanan, mengingat situasi mendesak yang mereka hadapi. Dengan berat hati, Ming Tian pun setuju untuk mempelajari teknik tersebut, dan Ayah Yanan berhasil mengajarkannya teknik mematikan itu hanya dalam beberapa menit. Tidak lama setelah itu, Ming Tian memutuskan untuk menghadapi Wu Ji dalam pertarungan. Pada awalnya, tampaknya Wu Ji akan menang dengan serangannya. Namun, Ming Tian berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Wu Ji. Sayangnya, Ming Tian tidak dapat menangani serangan terakhir Wu Ji dan berakhir seperti paman Jimian. Wu Ji melihat Ming Tian yang sudah lemah dan mendorongnya dari ketinggian, membuatnya jatuh pingsan. Untungnya, polisi tiba dan menangkap Wu Ji dan gengnya. Ming Tian pun dibawa ke rumah sakit. Kondisinya yang kritis diketahui oleh semua orang, termasuk kepala universitas. Hal ini pun membuat Fang Yu jadi sangat khawatir. Dia pun tinggal di sisi Ming Tian, merawatnya ketika dia tidak sadarkan diri. Kakek Fang Yu memahami situasi ini dan menunda keberangkatan Fang Yu ke luar negeri. Fang Yu menggantikan Ming Tian melakukan pekerjaannya, seperti bekerja sebagai badut kelinci dan mencuci mobil. Fang Yu merasakan beban dari tugas-tugas Ming Tian. Kemudian, Fang Yu menceritakan situasi ini dengan Fang Zhu dan kakeknya. Kakeknya bersedia membantu merawat Ming Tian dan mendukung pendidikan saudara-saudaranya karena dia telah mengubah sikapnya setelah perjodohan sebelumnya dibatalkan. Namun, Fang Yu masih harus pergi untuk studi ke luar negeri. Dia pun dengan sedih mengucapkan selamat tinggal kepada Ming Tian yang masih tidak sadarkan diri. Namun keesokan harinya, Ming Tian mulai bangun dan mereka pun saling merangkul dengan penuh kasih sayang. Mereka mengunjungi makam paman Jimian bersama-sama. Fang Yu meminta Pang Zhu untuk menjaga adik-adik Ming Tian. Setelah itu, Fang Yu bertemu dengan teman-temannya dan juga Ming Tian untuk perpisahan mereka. Mereka berjalan bersama untuk terakhir kalinya, berpelukan hangat dan mengingat momen romantis mereka. Setelah itu, Fang Yu pun pergi ke luar negeri. Dan setahun kemudian, Fang Yu kembali ke Cina, tetapi dia hanya bisa tinggal seminggu sebelum kembali ke luar negeri. Dia teringat Ming Tian saat melihat boneka kelinci masih ada di kamarnya. Tiba-tiba, Fang Zhu masuk ke dalam ruangan dan bertanya, apakah Fang Yu masih punya perasaan untuk Ming Tian? Fang Yu mencoba menyembunyikan perasaannya dan mengatakan dia akan mencoba untuk tidak memikirkan Ming Tian lagi. Namun Fang Zhu tampaknya memahami bagaimana perasaan Fang Yu sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Fang Zhu mendekati Ming Tian dan menemukan bukti yang membersihkan nama ayahnya. Dia juga menemukan keterlibatan kakeknya dengan mantan istri paman Jimian. Fang Zhu ingin mengungkapkan kebenaran kepada Fang Yu, namun yang mengejutkannya, Fang Yu sedang bertemu dengan kakeknya untuk mengungkapkan semua kebenarannya. Pada akhirnya, kakeknya mengakui bahwa dia memang mencoba untuk memisahkan Fang Yu dari Ming Tian, bahkan menggunakan taktik kotor untuk merusak reputasi ayah Ming Tian. Hal ini pun sangat menyakiti Fang Yu dan dia merasa sedih dengan tindakan kakeknya. Fang Zhu yang menyaksikan percakapan mereka menjadi sangat marah dengan kakeknya. Tak lama setelah itu, Fang Zhu pergi menemui Ming Tian dan memberinya kesempatan untuk membangkitkan kembali perasaan Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu pergi ke Makau untuk mencari kedamaian bagi hatinya yang sedang bergejolak. Dia mengunjungi gurunya dan berjalan-jalan di tempat-tempat yang dulu dia kunjungi. Tiba-tiba, ponsel Fang Yu berdering dan dia menerima pesan dari Ming Tian. Dalam pesan itu, Ming Tian berbagi kata-kata manis dan menyatakan keinginannya untuk bertemu di suatu tempat yang khusus. Setelah membaca pesan tersebut, Fang Yu memutuskan untuk pergi ke tempat yang diinginkan oleh Ming Tian. Yang mengejutkannya, tempat khusus itu ternyata merupakan air mancur kota. Tempat mereka dulu membuat janji cinta mereka. Akhirnya, setelah semua lika-liku dan masalah yang mereka hadapi, sekarang mereka pun secara resmi kembali menjadi sepasang kekasih. Dan cerita pun berakhir.